Oke, selamat siang para nasabah BCA Sekuritas. Selamat siang, best friend. Kita ketemu lagi di dalam technical class bersama dengan BCA Sekuritas. Ya. Di sini mungkin saya bukan ingin memberi pengajaran atau gimana ya, best friend ya. Tapi saya akan lebih sharing tentang apa sih analisa-analisa teknikal yang saya gunakan dan bagaimana indikator atau sinyal teknikal yang sangat sederhana ini bisa kita gunakan, ya. Jadi saya akan sharing tentang suatu indikator teknikal yang sangat simpel, sangat sederhana sekali, tapi pasti bisa kita gunakan, best friend, ya. Boleh percaya, boleh enggak, kemarin zaman-zaman Covid itu saya belajar bareng, istri saya ajarin cara ini, ya. Nggak lama saya ngajarinnya, cuma mungkin sekitar 1, 2 minggu lah saya ajarin, ya. Setelah itu, ya memang dia ada tektok-tektok dengan saya untuk cara penerapannya, dan setelah itu dia udah bisa jalan sendiri, ya. Jadi malah kadang-kadang dia bisa memberikan, insight ke saya, "Don, ini kayaknya bagus ya, menurut kamu gimana ya?" Ya, jadi diskusi dari situ, ya. Jadi ini sangat mudah dan sangat simpel sekali, ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ya, ke tentang si indikator teknikal, saya percaya bahwa teman-teman di sini yang berusaha trading saham, ya, saya ngomongnya trading ya, karena ini kan kita pakainya teknikal. Tapi kalau teman-teman yang pakainya fundamental, nanti ngomongnya adalah investasi jangka panjang, gitu ya. Nah, buat teman-teman yang suka trading pakai teknikal, ini biasanya pernah mengalami dilema-dilema yang seperti ini. Misalnya yang pertama yang sering terjadi, "Wah, harganya kok bagus ya, naik ya, saya beli." Nah, habis beli, harganya turun, gitu ya. Terus, "Pak, harganya turun nih. Waduh, saya udah rugi nih 5%, saya cut loss deh." Wah, gelo nih saya cut loss. Habis cut loss, harganya naik gitu ya. Itu pernah terjadi juga. Terus, "Pak, sudah untung loh Pak, 2, 3%, saya take profit deh." Ternyata harganya naiknya gila-gilaan. Bisa 10%, 15% gitu ya. Terus kita menghibur diri, "Aduh yang penting saya sudah profit deh, yang penting saya sudah untung." Dan yang ini nih biasanya nih, yang tadinya niat trading cuma 2, 3%, harga sahamnya turun, di-hold, di-hold, hold, 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 nggak berasa dari yang tadinya mau trading 2, 3%, hold-nya sudah bisa 3, 4 tahun, ya, gitu. Saya pernah mengalami 4 dilema ini. Dan kalau teman-teman best friend juga pernah mengalami dilema-dilema ini, selamat. Berarti Anda memang sudah di jalur yang tepat. Ya, karena memang kita harus mengalami ini dulu supaya kita bisa memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Gitu, ya. Oke. Nah, sekarang coba kita ngelihat sepintas gitu ya. Oke, saya udah ngalamin deh, saya udah merasakan nih dilema-dilema seperti itu. Saya kok merasa kok transaksi saya atau investasi saya kok kurang memuaskan gitu ya. Kita akan masuk ke dalam hal yang paling sederhana dulu. Sebenarnya apa sih technical itu dan bagaimana penerapannya gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang analisa teknikal, itu sebenarnya itu hanya ada dua prinsip dasar. Prinsip yang pertama kali yang harus kita ketahui adalah kita harus memahami yang namanya support dan resisten. Kalau kita gambarkan seperti ini ya, ini gambarnya kebetulan, sangat bagus sekali. Jadi maksudnya ini gambarnya sangat sederhana ya. Nanti di dalam dunia realnya, nanti gambarnya itu tidak akan seindah ini gitu ya. Oke, kita ngomongin tentang support dan resisten dulu. Seorang, analis teknikal itu percaya bahwa di dalam pergerakan harga saham, itu ada level-level tertentu yang bisa memberikan kita indikasi untuk membeli dan menjual. Yang pertama itu adalah level support. Level support ini adalah level yang kita percaya bisa menahan pelemahan harga saham. Jadi kalau misalnya nih kita lagi nontonin saham BCA ya, saham BCA waktu itu terkoreksi sampai ke 8.700. Habis itu mental naik ke atas ya. Berarti level 8.700 itu kita bisa anggap sebagai level support. Karena waktu saham BCA turun, level tersebut menahan penurunan harga saham gitu ya. Jadi kalau misalnya ke depannya terjadi koreksi lagi dengan saham BCA dan dia menyentuh level 8.700 kembali, nah itu kita bisa lakukan beli ya. Karena level itu pernah menahan pelemahan harga saham BCA.
Jadi itu level support ya, untuk menahan pelemahan harga saham. Oke, sekarang resisten itu apa sih gitu ya? Resisten itu adalah level harga yang bisa menahan penguatan harga saham. Jadi kalau tadi turun mental ke atas kita anggap sebagai support, resisten itu kalau misalnya sudah naik, terus habis naik itu nggak bisa naik lagi turun ke bawah. Nah, level itu kita bisa anggap sebagai resisten. Nah, anggaplah saham BCA yang kemarin itu sempat mencapai 10.450 ya. Nah, 10.450 itu adalah level resisten. Makanya kemarin, waktu setelah laporan keuangan dirilis, saham BCA naik lagi, setelah menyentuh level itu, atau mungkin lebih tinggi sedikit gitu ya, saham BCA terkoreksi. Karena itulah sebuah resisten. Jadi kita percaya support resisten ini adalah fundamental paling dasar dari menentukan beli dan jual. Gitu, ya. Nah, tapi kalau misalnya resisten yang tadinya ini menahan penguatan harga saham itu berhasil ditembus, level resisten tersebut akan berubah menjadi support. Jadi misalnya nih, BCA tadi level resisten adalah 10.450 ya. Terus tiba-tiba naik terus sampai ke 11.000. Kalau kita sebagai analis teknikal, di level 11.000 itu kita mungkin nggak akan langsung beli. Kita menunggu dia akan turun dulu, koreksi lagi, mendekati level 10.450, baru kita lakukan beli. Ya, jadi resisten yang tadinya menahan penguatan harga saham sudah ditembus. Terus waktu harga sahamnya bergerak turun lagi mendekati level tersebut, kita anggap level itu sebagai support dan kita lakukan beli. Gitu, ya. Nah, ini basic paling dasar dari analisa teknik. Yang kedua itu adalah follow the trend. Ya, ini penting banget ya teman-teman ya. Karena kadang-kadang kita itu membeli sebuah saham tanpa memperhitungkan uh, tren ini. Ya, jadi misalnya gini, dalam sebuah analisa teknikal, kita percaya bahwa pergerakan harga ini selalu bergerak dalam sebuah tren. Nah, tren itu terbagi menjadi tiga. Ada tren naik, ada tren turun, dan ada juga yang namanya konsolidasi. Ya. Nah, tren naik ini adalah saham-saham yang mempunyai kecenderungan untuk terus bergerak naik. Jadi biasanya orang kalau membeli saham yang bergerak dalam tren naik, meskipun dia belinya tuh ketinggian ya, meskipun ketinggian biasanya nggak lama itu harganya bisa naik. Nah, yang terjadi itu biasanya gini ya, best friend ya, saham Eh, yang bergerak dalam tren naik itu bukan itu bukan yang orang berarti pasti naik. Selalu ada yang namanya koreksi-koreksi yang di dalam tren naik. Nah, coba kalau misalnya tadi ini ya, sebentar, saya keluarin kursor sebentar. Nih, kita lihat saham yang bergerak dalam tren naik ya. Meskipun dia cenderung bergerak dalam tren naik, selalu ada masa-masanya dia terkoreksi. Nah, kalau bayangin ya teman-teman, kalau kita belinya di sini, terus koreksi, waduh Pak, turun 5% Pak, 10% Pak, saya cut loss. Nah, habis di cut loss, naik, where gitu. Ya. Nah, ini kadang sering terjadi. Gitu ya. Terus tren turun. Nah, ini tren turun ini berbahaya, best friend ya. Karena yang namanya tren turun ini kadang-kadang level bawahnya ini kita nggak bisa baca. Ya, kita nggak pernah tahu kapan dia akan berbalik arah. Jadi, kadang-kadang kita berpendapat, oh, tadinya harganya 10.000 nih. Sekarang 9.000. Murah dong ya, saya beli. Setelah saya beli harga 9.000, naik 9.200. Wah, enak ya. Udah dapat 9.200. Saya tahan deh, masih mau naik lagi. Ternyata turun lagi. Ternyata misalnya ke 8.000. Wah, turun sedikit ya. Saya tahan dulu deh. Kayaknya masih mau naik gitu kan. Naik 8.200. Wah, iya kayaknya memang mau naik, saya tahan gitu ya. Ternyata turun lagi gitu ya. Nah, ini berbahaya sekali. Makanya kalau teman-teman membeli saham yang bergerak dalam tren turun, kita benar-benar harus menerapkan sistem cut loss ya. Kalau memang menurut kita sudah tidak oke, mulai menembus support, lakukan cut loss. Gitu. Nah, berikutnya adalah yang namanya konsolidasi. Nah, kalau konsolidasi ini biasanya dia ini nggak ada trennya. Biasanya konsolidasi ini terjadi setelah saham ini bergerak dalam sebuah tren naik atau bergerak dalam tren turun. Jadi dia akan konsolidasi dulu, mencari arah.
Setelah itu baru dia akan terlihat apakah akan melanjutkan trennya atau trennya akan berbalik arah. Ya. Nah, ini kira-kira teorinya seperti ini. Coba kita langsung masuk ke penerapannya seperti apa sih gitu ya. Sekarang saya ambil contoh yang simpel-simpel dulu aja. Kita ngomong tentang support dan resisten ya, yang simpel ya. Ini contoh. Ini saham Bank Mandiri waktu itu kita lihat ini saya ambilnya itu di bulan Agustus 2023 ya. Kita bisa lihat saham Bank Mandiri waktu itu sempat naik di sini, lalu terkoreksi, naik lagi, terkoreksi lagi, ya. Jadi level ini kita anggap sebagai level resistennya. Nah, terus ini sebenarnya di sini kita bisa anggap sebagai support. Tapi kenapa saya ambil di bagian ini? Karena support ini lebih sering diuji, ya. Kita lihat di sini naik, terus di sini kena lagi naik lagi, kena ini naik lagi, ya. Jadi level support ini berkali-kali diuji. Berkali-kali dites, ternyata nggak tembus, naik lagi. Dites, nggak tembus, naik lagi gitu ya. Biasanya saya ngambil supportnya yang di sini. Tapi kalau misalnya ininya tembus, ya saya bisa aja ambil support yang di sini. Ya, jadi simple ya. Support resisten kita hanya melihat titik tertinggi yang dicapai sebelum terkoreksi. Kalau supportnya kita lihat titik terendah yang diuji sebelum dia kembali naik. Ini contoh yang pertama. Oke, ini contoh yang kedua misalnya. Semen Gresik ini tanggal 10 Juli ya. Kita lihat di sini ada resisten dan di sini ada penembusan resisten gitu ya. Nah, resisten yang ditembus akan berubah menjadi support. Gitu. Jadi kalau misalnya saya mau beli Pak di sini, ya monggo aja, silakan gitu. Cuma nanti tolong perhatikan lagi trennya. Karena kan kita mempelajari tentang support resisten sama kita juga belajar tentang tren gitu ya. Jadi nanti kita akan kombinasikan dua hal ini untuk membuat trading plan. Apakah kita mau beli dan di level berapa kita mau beli. Oke, ini contoh kedua Bank Danamon ya. Ini kebetulan datanya tanggal 8 Agustus 2023. Buy on break ya. Jadi kita lihat di sini ada resisten beberapa kali dicoba untuk nembus tapi tidak ditembus-tembus dan akhirnya terjadi penembusan di bulan Juli. Nah, setelah itu terjadi penguatan lalu terjadi koreksi lagi mendekati titik support. Nah, jadi di sini nanti kita bisa lakukan beli. Ini contoh status lagi, ini saham SAME, ini juga di tanggal 8 Agustus 2023. Ya. Ini kebetulan materinya ada beberapa materi yang saya gabungkan dari materi yang saya buat tahun lalu, ada juga yang materi yang saya buat di tahun ini ya. Oke, nah ini salah satu yang sifatnya agak ini ya, agak ekstrim ya. Kita lihat resisten di sini, terus ini juga mendekati sedikit. Resistennya ditembus di sini. Waktu itu kita beli, itu harganya masih sekitar 1.100-an. Terakhir ini harganya di 1.900 nih, di tanggal 8 Agustus 2023 ya. Cuma kalau teman-teman lihat saham cuan sekarang sudah 8.000 ya. Nah, itulah kekuatan dari sebuah tren naik. Gitu. Memang nggak semua se ekstrim itu, tapi ada yang bisa seperti itu. Ini contoh juga saham Cleo, ini terjadi penembusan resisten di bulan April 2024 ya. Titik tertingginya di sini di sekitar 800-an, terjadi penembusan resisten, sempat naik sampai ke 1.400 dan sekarang harganya sekitar 1.200-an. Tapi kalau waktu itu best friend beli di harga 800 dan masih di keep sekarang, itu berarti sudah keuntungannya sekitar 40-50%. Oke, ini saham Mayora 8 Agustus 2023. Ini penembusan support ya. Kita lihat di sini mental, beberapa kali mental, tapi di sini mulai terjadi penembusan support gitu ya. Oke, ada yang nanya dari Bu Mariata untuk chartnya pakai program apa? Ini saya pakai Best ya, Best Friend ya, tapi yang versi desktop ya. Versi desktop ini punya keunggulan grafiknya ini kita bisa melihat datanya itu jauh ke belakang. Terus juga banyak indikator dan tools-tools lain yang bisa kita gunakan. Tapi kalau teman-teman pakainya Best Mobile,
itu sebenarnya bisa juga ya, cuma kurang optimal aja gitu. Nanti saya tunjukin juga nih cara pakainya ya, biar enak sama enak gitu. Nah, ini kita masih ngomongin support resisten ya, gitu. Tapi memang ya bukan berarti waktu terjadi penembusan support itu harga saham langsung bergerak dalam tren turun ya, nggak seperti itu ya. Ada beberapa kasus juga yang setelah terjadi penembusan support dia bisa bergerak naik lagi ke atas lagi ya. Itu ada. Oke. Ini contoh lagi saham Telkom, ini bulan 8 ya, bulan 8 Agustus 2023 terjadi penembusan support. Setelah ini satu kali diuji mental, uji kedua mental, uji ketiga mental sedikit, uji keempat jebol. Ya, supportnya jebol. Itu kemarin itu supportnya di level 3950, sekarang harga Telkomnya di harga 2920 kalau nggak salah ya. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh juga. Ini saham INKP. Waktu itu di level ini terjadi penembusan resisten. Ternyata setelah resisten ditembus, hanya bergerak menguat sedikit, terkoreksi, menembus kembali level ke bawah, cuma naik sedikit, nggak bertahan lama, turun lagi. Gitu ya. Nah, makanya kalau kita trading, kita tetap harus siapkan level cut loss. Karena tidak semua sinyal-sinyal ini pasti akan naik atau pasti akan turun. Gitu ya. Oke. Jadi ini kadang saya waktu awal-awal belajar teknikal, saya jujur saja saya agak ini ya, agak struggling juga ya. Karena saya cukup pintar di bidang matematika angka gitu ya. Yang satu tambah satu adalah dua, dua kali dua adalah 4 gitu ya. Jadi waktu menghadapi technical yang di mana tuh sinyalnya 1, 2, 3 itu semua strong naik gitu ya. Saya beli ternyata harusnya turun. Nah, di situ saya agak kesulitan ya. Karena technical ini bukan ilmu pasti gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat lagi ke depannya bagaimana penerapannya gitu ya. Oke, ini ada beberapa yang nanya untuk melihat tren saham di time frame berapa, biasanya saya pakai daily ya. Kalau teman-teman yang memang suka tradingnya cepat, nanti bisa dikecilkan. Jadi misalnya mau per jam, per 15 menit gitu ya. Tapi kalau saya sendiri saya pakainya daily. Ya, jadi kembali technical ini harus disesuaikan dengan pribadi masing-masing. Ya, tapi saya ajarkan konsep umumnya, nanti tinggal diterapkan berdasarkan preferensi dari teman-teman sekalian. Oke. Pak Anton, jangka waktu penentuan support dan resisten berapa lama? Biasanya bukan masalah berapa lamanya, tapi berapa sering diujinya. Biasanya gitu ya. Nanti sambil jalan kita bisa coba praktek ya. Moga-moga nanti bisa menjawab. Dari Bu Hera, penentuan resisten, support resisten ditentukan otomatis oleh program atau manual. Saya manual ya, Bu Hera ya. Tapi prinsipnya saya sangat simpel sekali. Resisten itu kita lihat adalah level harga yang waktu menguat itu tertahan ya, menahan penguatan harga saham. Sedangkan support itu adalah yang menahan pelemahan harga saham. Jadi sangat sederhana sekali, semua bisa gunakan ya. Nah, kalau bisa cari titik-titik itu yang sering diuji. Misalnya level 9.000 diuji 3 kali, level 8.000 diuji sekali gitu ya. Nah, nanti kita gunakan yang level 9.000 karena sudah terbukti beberapa kali menahan penguatan atau pelemahan harga saham. Dari Pak Tommy, berapa persenkah penurunan support dianggap tembus? Bebas. Kalau saya biasanya patokannya 10% di bawah level support, saya cut loss. Gitu ya. Bu Violeta, kalau sudah menunjukkan trennya turun drastis, apakah harus dijual? Apakah lebih baik ditahan sampai dia naik? Tergantung saham dan tujuan investasinya ya Bu ya. Kalau yang Ibu pegang itu saham yang istilahnya, let's say perbankan lah ya. Perbankan kan sekarang ini masih konsisten, dia bisa tren naik itu masih cukup kuat gitu ya, meskipun belakangan ini ada turbulensi ya. Nah itu kalau misalnya masih mau hold ya, apalagi sahamnya perusahaannya masih cetak laba terus gitu ya, mau di hold dulu boleh ya. Tapi kalau misalnya saham-saham yang Ibu pegang ini saham-saham yang mungkin lapis 2, lapis 3, ya biasanya sih saya lebih sarankan untuk cari level cut loss-nya ya. Soalnya nanti takutnya bisa lama baliknya. Jadi tergantung dari saham yang dipegang dan tergantung dari tujuan investasinya. Gitu.
Oke, nah ini tadi INKP terjadi penembusan resisten, ternyata tidak kuat bertahan dan mulai terkoreksi lagi. Ya, kita lihat di sini ada penembusan lagi supportnya, sorry, ada penembusan support. Jadi kalau ini kan di harga 9.800 lah ya kira-kira ya. Kalau misalnya waktu itu kita nggak lakukan cut loss, berarti kita akan hold posisi paling enggak minimal dari grafik ini ya, 4 bulanan. Itu sampai ke level 6.800. Jadi 9.800 sampai ke 6.800. Itu. Meskipun ternyata dia mampu berbalik kembali naik. Ya. Makanya ini mungkin juga menjawab dari Bu Violeta tadi ya. Apakah setelah tren turun kita masih hold atau kita cut loss? Nah, makanya tergantung dari sahamnya. Kalau memang sahamnya secara kinerjanya masih bagus, mau di hold ya silakan, gitu ya. Tinggal nanti kalau memang ada rencana untuk diinvestasikan, ya paling tunggu titik-titik di bawah waktu mulai ada indikasi naik untuk melakukan pembelian kembali, ya untuk mengecilkan modal awalnya. Nah ini mungkin beberapa yang ekstrim ya. Kalau misalnya kita tuh membeli saham, kita nggak menerapkan level cut loss. Kita lihat di sini adalah agro. Waktu itu kan saham bank digital kan euforianya luar biasa sekali ya. Jadi isunya tuh kenceng banget. Kita lihat agro itu kalau dari grafik ini ya, dari 800 sempat naik sampai ke ya let's say mungkin 2.900 lah ya ini ya. Terus mulai terkoreksi. Kita lihat level supportnya 1 kali, ini 2 kali, 3 kali, 4 kali tembus. Kalau waktu itu dari best friend tidak lakukan cut loss, kita bisa lihat efeknya. Dari grafik ini turunnya sampai ke 400 gitu ya. Jadi ini penting ya, apalagi kalau best friend ini tradingnya ini saham-saham yang sebenarnya itu ngikutin sentimen gitu ya, bukan ngikutin kinerja keuangan gitu ya. Contoh lagi ekstrim lagi waktu itu zaman-zaman COVID heboh sekali untuk saham-saham farmasi. Waktu itu sempat digoreng sampai ke 7.000 ya. Nah, di sini juga terlihat ada support support jebol ya. Jadi ini supportnya juga di 2.000, koreksinya udah sampai harga 500-an dan kalau nggak salah sekarang Indofarma di suspend gitu ya. Nah, coba bayangin kalau teman-teman waktu itu nafsu nafsu beli di sini 7.000, sekarang harganya sisa sisa 500 itu kan nangis bombay ya best friend ya. Saya sangat berharap sekali dari teman-teman yang ada di sini tidak ada yang mengalami ini ya. Moga-moga tidak ada yang mengalami. Ini gambaran ya tentang support dan resisten ya. Jadi sangat simpel, sangat sederhana sekali. Pokoknya cari titik di bawah di mana dia mantul ya. Itu kita bisa anggap sebagai support dan kita juga bisa anggap sebagai resisten. Nah, itu poin yang pertama. Sekarang kita ngomongin tentang tren. Nah, tadi di depan saya sempat bilang ya, bahwa saham ini kan bergerak dalam sebuah tren. Tren naik, tren turun, dan konsolidasi. Nah, sebelum kita melakukan pembelian saham, saya biasanya selalu melihat trennya dulu. Jadi sebelum saya mutusin support resisten, saya cari trennya dulu. Trennya kira-kira gimana sih nih? Mau naik, apakah mau turun gitu ya. Nah, salah satu indikator yang sangat mudah untuk menentukan tren itu adalah yang namanya moving average. Nah, moving average ini bisa disetting langsung dari program, ya. Bisa dari chart di desktop bisa, yang di base mobile itu juga bisa, ya. Nah, kalau di sini saya biasanya pakai moving average-nya itu yang EMA ya, exponential moving average. Kalau yang di base mobile itu yang digunakan hanya MA, itu nggak ada EMA-nya. Tapi nggak apa-apa, itu pun juga cukup, ya. Nah, moving average itu sebenarnya adalah pergerakan harga rata-rata. Ya, kalau di sini saya pakai 20 EMA, itu artinya EMA ini adalah melambangkan pergerakan rata-rata 20 hari yang lalu. Sedangkan 50 EMA ini pergerakan rata-rata 50 hari yang lalu. Ya. Penggunaannya sangat sederhana juga. Simpelnya tuh gini. Kalau MA dengan periode kecil, ya, kan di sini ada 20 sama 50. Jadi periode kecilnya itu adalah MA 20. Ya. MA yang periodenya kecil berada di atas MA yang periodenya besar. Itu berarti saham ini berpotensi bergerak dalam tren naik.
Ya, simpelnya begitu. Nah, ini kita lihat EMA-nya ini kan yang MA20 warna merah ya. MA50-nya warna biru. Nah, kalau EMA merah ini berada di atas yang biru, ini ada kemungkinan saham ini bergerak dalam tren naik. Gitu ya. Apalagi kalau grafiknya sendiri konsisten bisa berada di atas MA20 dan MA50. Nah, ini bisa bisa tren naiknya ini bisa cukup kuat. Nah, kita lihat contoh kasusnya ini saham BDKR ini terakhir saya ambil di 8 Agustus 2023. Kita lihat MA20-nya konsisten berada di atas MA50 ya. Dan grafiknya juga oke, cukup solid juga berada di atas MA50. Kalau misalnya kita beli, let's say kita belinya di sini deh, ini ya. Karena ini kan kita lihat nih ada resisten di sini, terus kita tarik ke sini nih, tetap, oh resisten 280. Waktu itu misalnya kita beli di 280 ya, dan di harga terakhir di sini di 420, itu berarti kenaikannya sendiri sudah Rp140 ya, 50% kenaikannya. Gitu. Ini contoh untuk tren naik. Oke. Contoh lagi, kembali lagi saham Cleo ya, karena kebetulan ini juga MA-nya cukup bagus. MA-nya ini sebenarnya kalau kita besarin ya, MA20-nya ini mulai berada di atas MA50 itu dari sini sebenarnya. Ya, meskipun harga sahamnya naik turun ya, mental mentul, tapi ini MA20-nya ini konsisten berada di atas MA50. Ya, jadi mulai terlihat ada potensi pembentukan tren naik. Ini contoh kasus lagi Java. Ini terakhir saya ambil itu kalau nggak salah berapa hari yang lalu ya, 10 Juli ya, 10 Juli saya ambil. Nah, di sini mulai terlihat ada pembentukan tren naik, tapi kayaknya gagal ya gitu ya. Mulai di sini di bawah MA50 lagi, mulai di sini mulai naik lagi gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, meskipun tren naik, bentuknya pun berbeda-beda. Kita lihat kalau ini Java, waktu naik ke sini, dia koreksinya lumayan. Ya, dari harga 1.470 nih kira-kira, koreksinya bisa sampai ke sekitar 1.280. Setelah itu baru dia bergerak naik lagi. Ya, coba kita bisa saya coba kembalikan lagi ya. Kita lihat beda ya. Ini tren naiknya ini pelan, 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 tapi rapi dan mulus gitu ya, tapi pelan-pelan gitu. Ini tren naiknya lumayan curam. Jadi pelan, 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 tiba-tiba jebret, naik tinggi. Kalau yang ini, tren naiknya kita lihat agak kasar. Ya, naik tinggi, koreksi. Naik lagi gitu ya. Jadi tren naik pun itu bisa berbeda-beda. Tapi selama kita lihat bahwa MA20 berada di atas MA50, ini ada potensi tren naiknya itu masih berlanjut. Gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kira-kira tren turun ya. Ini datanya saya ambil di 9 Agustus 2023 ya. Sorry. Nah, kita lihat di sini MA di sini MA20 masih oke ya, masih bagus ya. Di sini mulai terjadi koreksi, tapi tidak memotong, masih konsisten berada di atas MA50 dan waktu di sini mulai terjadi crossing ke bawah, mulai berada di bawah MA50. Dan ini kita lihat masih tidak bisa menembus ke atas MA50. Ya. Jadi kalau selama ini masih berada di bawah MA50, ini masih indikasi tren turun. Ini contoh juga, ini SIDO waktu itu di bulan September 2023. Kita lihat ini koreksi, tren turunnya cukup rapi, benar-benar lumayan rapi ya. Jadi cuma kena MA20 dia nggak bisa naik, ini nembus sedikit turun lagi, kena turun lagi gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat indikator-indikator seperti ini, mendingan jangan dibeli dulu. Kita tunggu ada sinyal pembalikan arah, baru kita beli. Nah, kalau ini yang konsolidasi. Nah, best friend bisa melihat kalau kalau trennya konsolidasi, MA ini biasanya jelek. Ya, MA ini biasanya agak payah kalau kita melihat saham ini bergerak dalam konsolidasi. Karena dia sedikit-sedikit turun, sedikit-sedikit naik. Sedikit-sedikit turun, sedikit-sedikit naik gitu. Jadi biasanya kalau konsolidasi ini kita hanya menggunakan support sama resisten aja.
ya kita udah nggak pakai MA lagi. Tapi nanti kalau mulai terjadi penembusan support, terus nanti MA-nya juga udah mulai jelek gitu ya, nah itu nanti baru kita anggap ini sebagai tren turun. Gitu. Nah ini juga contoh kasus yang masih bergerak konsolidasi. Ya ini waktu itu saham Pegas di bulan September ya, 17 September 2023. Oke, nah ini tadi saya sempat sounding ya, best friend ya, bahwa yang namanya tren itu tidak ada yang namanya tren naik terus-terusan, tren turun terus-terusan, atau konsolidasi terus-terusan itu nggak ada. Akan ada saatnya di mana dia akan berubah trennya, ya meskipun kadang-kadang kita nggak tahu kapan. Nah kita ambil contoh kasus ini, saham TEAT ya, waktu itu di bulan 17 September ya, 17 Oktober 2023. Kita lihat di sini terjadi pembentukan tren turun dari sisi MA-nya, terus di sini konsolidasi, sideways konsolidasi, dan mulai terjadi pembentukan tren naik. Gitu ya. Contoh lagi, Indah Kiat, waktu itu di sini terjadi tren turun, kita lihat, terus dari sisi MA-nya terus berubah. Ya. Jadi perubahan tren itu pun juga macam-macam ya, best friend ya. Ada yang tren turun kayak lihat terus konsolidasi dulu, baru berubah ke tren naik. Ada yang modelnya kayak INKP, dari tren turun langsung tren naik, jadi tidak ada konsolidasinya, gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Terus ini contoh kasus juga saham Silo ya, waktu itu di bulan Oktober tahun 2023. Ini di sini terjadi pembentukan tren naik, lalu di sini kita lihat mulai bergerak konsolidasi, tapi secara MA-nya masih oke, MA-nya masih oke, ini mulai bergerak naik lagi, jadi ada potensi pembentukan tren naik yang baru. Ya, nah ini kita lihat untuk silo sekarang, tadi gambarnya itu di sini, ya, gambar terakhir itu di sini. Kita lihat setelah kita lihat kemungkinan ada pembentukan tren naik, dia bergerak naik sempat sampai ke level 2.700 ya, turun sampai ke level 2.000, terus ternyata bergerak naik lagi sekarang di harga 2.700. Sorry, terakhir kalau nggak salah di harga 2.600-an ya kalau nggak salah ya. Oke, ini juga salah satu contoh kasus ICBP di sini terjadi sideways, terus mulai ada penembusan support, terus secara MA-nya juga mulai ada indikasi yang kurang bagus ya. Ini di bulan Oktober tahun 2023. Kalau kita lihat sekarang, ini gambar terakhir yang tadi saya ambil, ternyata turunnya cuma sebentar, terus dia mulai bergerak naik lagi, dan ini mulai kelihatannya ada indikasi bergerak turun lagi. Oke, nah sekarang kita coba kombinasikan bagaimana sih pengambilan keputusan kita berdasarkan tren dan berdasarkan support dan resisten. Ya, oke. Ini contoh kasus ya. Ini kenapa saya ambil Cleo lagi karena ini yang model-model kayak gini ini kalau memang kejadian biasanya naiknya bisa banyak. Jadi teman-teman kalau pas nemu yang model-model seperti ini, coba perhatikan ya. Biasanya naiknya bisa oke. Kita lihat dulu di sini ya. Jadi ini sebenarnya awalnya Cleo ini sempat naik ke sini, terus koreksi dan konsolidasi. Jadi kita lihat konsolidasinya itu dari bulan Agustus sampai Desember. Itu berarti kira-kira 4 sampai 5 bulan konsolidasi, tidak ada pergerakan. Ya. Itu ada resisten di level 730. Terus kita lihat di sini resistennya mulai ditembus. Ya, di bulan Maret resistennya ditembus. Dan kalau kita perhatikan MA-nya ini mulai naik, MA20-nya mulai berada di atas MA50 ya. Jadi dua syarat terpenuhi. MA-nya sudah mulai bergerak, MA20 di atas MA50 dan ada penembusan resisten di 730. Nah, dua syarat terpenuhi, kita lakukan buy. Jadi waktu itu beli 730, 750. Gitu. Ya. Oke, coba kita lihat contoh yang lain lagi. Ini waktu itu saya buat waktu saya membawakan materi teknikal di tahun lalu ya. Jadi ini pergerakan grafiknya saya ambil di 14 Agustus.
Kita lihat di sini MA20-nya memotong MA50 ya, tapi ini baru benar-benar awal memotong. Ya, jadi belum kelihatan dia akan bertahan atau enggak. Ya. Terus di sini ada resisten level 1080. Nah, kalau saya biasanya level seperti ini saya belum melakukan pembelian. Saya biasanya baru akan beli kalau memang dia bisa tembus di atas 1080. Jadi MA-nya udah oke, konsisten udah oke, terus ini nembus 1080, itu baru saya akan beli. Nah, setelah saya beli, targetnya di berapa? Ya ini, resisten berikutnya di 1300. Jadi let's say misalnya 1080 ditembus, terus saya beli di 1100, ya berarti nanti targetnya 1300, itu sekitar Rp200 kenaikannya. Tapi kalau ternyata setelah saya beli 1100, dia nggak naik, dia malah berbalik turun lagi, ya bisa aja saya ambil level 10% ke bawah untuk saya lakukan cut loss. Gitu. Ya. Nah, ini 14 Agustus ya. Sekarang kita lihat ADMR sekarang. Waktu gambar itu dibuat, posisinya di sini. Jadi waktu dia break resisten, secara MA-nya juga oke, dia naik terus sampai ke level 1550. Ya. Dan sekarang ADMR sendiri masuk di fase konsolidasi. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman mau beli sahamnya ADMR, ya nanti kalau mau belinya di dekat-dekat sini, jualnya di dekat-dekat sini. Karena lagi masih fase konsolidasi. Belum terlihat adanya tren naik atau tren turun yang kuat. Gitu. Ya. Oke, ini contoh kasus saham BDKR. Kita lihat di sini terjadi penguatan, terus mulai terkoreksi dan ada konsolidasi ya. Jadi dari bulan November sampai bulan Juli ya. Mungkin sekitar 8-9 bulan konsolidasi. Di sini secara MA-nya mulai bagus ya. MA5-nya mulai naik di atas MA50. Terus resistennya ditembus. Ya, terjadi penembusan resisten. Jadi sinyalnya cukup oke, sinyalnya cukup oke, jadi ini biasanya kita bisa lakukan beli. Gitu. Tapi coba teman-teman bayangin kalau belinya di sini nih. Ya, sahamnya naik, weh, udah naik nih, wah naik terus, naik terus, naik terus, saya beli. Koreksi sampai ke 600. Ini kalau nggak tahan iman kan mules ya, best friend ya. Coba bisa bayangin nggak? Kita udah beli karena menurut kita sahamnya mau naik kenceng, ternyata koreksi dari 700 ke 600. Itu koreksinya kan 15% ya. Mules tuh produk gitu ya. Baru beli langsung besoknya turun 15% gitu ya. Jadi selalu perhatikan level belinya. Meskipun tren naik, meskipun penembusan resisten, tetap tolong diperhatikan level belinya. Karena kita selalu membeli itu di area support atau waktu resisten itu ditembus, baru kita beli. Gitu. Oke, ini mungkin saya akan jawab beberapa pertanyaan sedikit ya. Ada yang nanya dari Pak Febrian Gusti, indikator apa saja dari laporan keuangan untuk kita perhatikan dari setiap emiten? Pak Febrian ini kelasnya kan sebenarnya kelas teknikal ya. Jadi kalau kelas teknikal itu fundamental ini kita nggak terlalu lihat biasanya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin indikator umum, biasanya yang kita compare itu adalah PER, PBV, ROI gitu ya. Itu biasanya yang kita compare. Kita compare-nya bisa berdasarkan saham-saham yang dalam sektor yang sama, atau kita compare-nya berdasarkan industri. Ya. Nah, kalau misalnya best friend suka download Becas Vista di aplikasi, itu nanti ada 2 halaman, itu yang isinya rangkuman dari semua analisa saham yang dikeluarkan oleh tim riset kita. Ya, jadi saham-saham yang pernah di-cover oleh tim riset kita, itu masuk di situ. Itu nanti perbandingan PE, PBV-nya, ROI-nya, itu semua ada di sana. Ya, jadi monggo nanti bisa mulai sekarang coba di-download Becas Vista, dan nanti coba diperhatikan kalau nggak salah halaman 7 atau halaman 8. Ya, nanti di situ ada rangkumannya. Dari ini Pak Ade Tirsa, apakah ada kategori jangka pendek, menengah, dan jangka panjang? Ini bebas kembali kepada tiap masing-masing. Ya. Kalau saya biasanya saya tipikalnya yang agak menengah ke panjang. Jadi waktu saya beli saham itu biasanya saya bisa hold sampai 3-4 bulan. Ya.
Tapi kalau misalnya dari best friend ada yang memang kategorinya adalah short term trading ya, yang memang maunya tiap hari jual beli, ya nanti grafiknya aja disesuaikan dari yang daily jadi mungkin hourly gitu ya, per jam atau per 4 jam atau per 15 menit mungkin gitu ya. Itu bisa disesuaikan. Ya. Kalau misalnya best friend pakainya yang daily, itu biasanya bisa digunakan untuk memprediksi sampai beberapa minggu dan beberapa bulan ke depan. Ya, itu bisa. Bu Hera ada nanya Unilever sama gudang garam, nanti ya Bu ya, setelah materi selesai ya. Dari Pak Yusuf, metode fast and slow itu yang aman diambil jangka panjang atau pendek. Kembali lagi kalau kita ngomongin technical, kita nggak ngomongin berapa panjang atau berapa pendek ya. Tapi kalau sinyal sudah mengindikasikan sinyal-sinyal pembalikan arah, ya biasanya kita lakukan jual. Baik itu take profit maupun cut loss. Gitu ya. Apakah recordnya nanti di-share? Coba nanti saya tanyakan ke panitia ya, apakah ada di ini ya, biasanya dimasukin ke YouTube kita. Dari Laurentius Eric, bisa dijelaskan nggak perbedaan pairing MA520 dengan MA20 sama MA50? Nah, moving average ini kan, seperti tadi saya bilang, ini kan adalah rata-rata pergerakan harga saham ya. Jadi sebenarnya semakin kecil periodenya, itu semakin pendek analisanya. Jadi kalau saya ngomongin MA20 itu bisa untuk memprediksi mungkin 4 sampai 5 kalinya. Jadi 20 hari dikali 4 atau kali 5. Jadi itu kira-kira mungkin 4 sampai 5 bulan gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin MA5 itu kan berarti 5 hari ya. Jadi itu biasanya validnya itu ya bisa mungkin untuk 4 sampai 4 kali 5, 20 sampai 25 hari ke depan gitu ya. Jadi semakin kecil periode MA yang kita gunakan, itu berarti trading kita harus semakin cepat. Karena sinyalnya pasti akan semakin cepat berubah. Makanya kenapa saya biasanya nggak pakai yang kecil-kecil, karena waktu saya akan habis untuk liatin market dan untuk transaksi. Sedangkan nanti saya bisa diketok gitu ya sama bos kalau saya trading terus gitu ya. Dari Bu Abia atau Bapak Abia ya, bagaimana menentukan memakai periode MA apakah 10, 20, 50 atau 150? Ini tiap orang akan berbeda ya, disesuaikan dengan masing-masing itu. Nah, taunya saya cocok yang ini tuh dari mana? Taunya nanti mesti harus praktek. Kalau nggak praktek nggak tahu gitu. Ya. Makanya saya kenapa dulu saya pakai 5, 10, 20. Sekarang saya pakai 20 sama 50. Karena saya merasa 20 sama 50 itu lebih cocok buat saya. Gitu ya. Karena saya juga bisa tahu itu karena saya praktek. Saya coba 5, 10, 20, terus saya coba 20, 50. Lama-lama saya pikir kayaknya untuk saya pribadi saya lebih cocok yang 20 sama 50 ya. Jadi kembali itu semua tergantung dari teman-teman sekalian. Mau tradingnya mau seperti apa. Kalau memang tradingnya semakin cepat, ya nanti berarti semakin kecil periodenya. Tapi kalau tradingnya istilahnya mau yang semi-semi invest, ya berarti periodenya mesti agak lebih digedein. Gitu ya. Ada Pak Afri, pertimbangannya apa nih Pak? Kok pakai EMA, bukan SMA? Exponential moving average ini biasanya secara pergerakan agak lebih melandai ya. Kalau yang simple moving average itu pergerakannya agak lebih cepat. Jadi cuma perbedaannya itu aja sih, supaya lebih nyaman aja buat sayanya. Kalau pergerakannya lebih cepat itu kan biasanya sinyalnya pun akan lebih cepat keluar, naik turun gitu ya. Jadi saya biasanya lebih pakai eksponensial yang secara sinyal itu lebih mulus. Oke, dari Pak Anton Perwira, mana yang bagus, MA atau Fibonacci? Beda, Pak. MA, moving average, itu kita gunakan untuk melihat tren. Kalau Fibonacci retracement, itu biasanya kita melihat level support waktu dia mulai terkoreksi. Gitu ya. Jadi Fibonacci itu lebih untuk penentuan support resisten. Jadi kalau ada Fibonacci retracement sama Fibonacci projection, ya itu lebih untuk penentuan support sama resisten. Tapi kalau penentuan tren itu dilakukan bisa di MA. Pak Sugianto, Becas Vista, Pak, bukan visual ya, Becas Vista. Bu Liana, kalau pakai RSI gimana? Saya dulu juga pakai yang namanya RSI, saya pakai juga namanya stokastik. Cuma setelah saya kombinasikan ya berbagai indikator-indikator tersebut,
Ternyata indikator RSI, stokastik, MACD ini tidak membantu saya dalam melakukan pengambilan keputusan beli atau jual. Makanya saya putuskan take out, saya buang semua. Gitu ya. Tapi ada analis-analis lain yang menggunakan RSI, stokastik, MACD untuk penentuan pengambilan keputusan mereka. Nggak apa-apa, karena kembali lagi, technical ini sebenarnya seni. Apa yang saya gunakan berbeda dengan yang lain. Tapi apa yang saya gunakan ini saya rasa bisa diterapkan. Jadi saya gunakan yang ini aja. Saya pakai yang simple-simple aja. Kalau saya pakai yang rumit-rumit, nanti malah bingung sendiri saya. Gitu ya. Pak Sugianto MA20 sama 50 periodenya itu daily atau per jam? Ya kembali lagi ya, Pak. Kalau Bapak trading cepat, monggo pakai yang per jam. Tapi kalau tradingnya yang semi trading, yang mungkin kayak saya, yang 2-3 bulan sekali, itu pakainya daily. Jadi tergantung maunya itu trading cepat atau yang uh, semi gitu ya, atau istilah bekennya itu swing. Gitu. Oke, nah ini ada contoh kasus lagi ya. Tadi kan kita ngomongin yang indah-indah gitu ya, tren naik, terus break resisten gitu ya. Nah ini kita ngomongin yang agak sedikit pahit gitu ya. Kita lihat ini saham Astra. Ini waktu itu saya ambil di 16 Oktober ya, 16 Oktober. Kita lihat di sini turun menguji support, naik lagi, menguji support yang kedua kali, naik lagi, tembus ya, supportnya ditembus. Oke. Selain itu, kita lihat di sini MA20-nya mulai memotong ke bawah MA50. Jadi sinyalnya ada dua nih. Yang pertama MA-nya sudah turun ya, MA20 di bawah MA50. Yang kedua terjadi penembusan support. Sinyal negatifnya udah dua ya. Jadi biasanya di sini kita bisa lakukan jual gitu ya. Nah, kalau teman-teman waktu itu tidak melakukan penjualan, kita bisa lihat sekarang harga Astra di level sekitar 4.400-an ya. Bayangin ya dari 6.400 ke 4.400, berarti turun sekitar 2.000 atau 30% gitu ya. Pak Sugianto saya pakainya daily ya Pak ya, bukan bulanan. Jadi daily ini tetap bisa digunakan untuk misalnya melihat pergerakan selama beberapa bulan ke depan. Ya, disesuaikan kembali dengan kebutuhan ya. Gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan, Pak, kalau saat itu saya nggak jual gimana? Kan Astra perusahaannya bagus. Ya nggak apa-apa. Biarin aja. Kalau memang nggak mau cut loss, ya biarin aja. Paling nanti best friend bisa menunggu adanya sinyal-sinyal pembalikan arah, baru melakukan pembelian. Sinyalnya apa, Pak? Ya, yang tadi, kita lihat MA-nya mulai membentuk tren naik nggak? Yang pertama. Yang kedua, ada penembusan resisten nggak? Gitu kan? Nah, kalau dua ini terpenuhi, belilah gitu kan. Jadi kita lakukan average down. Tadi yang mungkin modal kita di 7.000, terus kita beli, ya mungkin let's say sinyalnya mulai bagus di harga 5.000 misalnya ya. Berarti kita mulai beli di 5.000. Nah, itu kan secara harga average kita mulai turun. Gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau memang kita lihat ini perusahaan bagus, saya nggak mau cut loss, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mulai terlihat ada sinyal-sinyal pembalikan arah, ya cobalah mulai untuk melakukan pembelian lagi. Gitu. Oke, ini saham Telkom, ini terakhir saya ambil tanggal 19 Juli. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini saham Telkom, yang ini dulu ya kita lihat ya, ini mulai terjadi pembentukan tren turun. Ya, terus terjadi penembusan support juga. Oke, nah sekarang mulai terlihat ada sinyal-sinyal mau naik. Yang pertama dari sini, resistennya udah ditembus. Tapi kalau teman-teman perhatikan, secara MA-nya itu masih belum ya. MA20-nya belum berada di atas MA50. Nah, kalau kasusnya seperti ini antara 50-50 sih ya. Kalau memang kita yakin masih mau naik, ya kita beli. Tapi kalau kita mau menunggu konfirmasi lebih jelas lagi, kita nunggu EMA-nya ini naik dulu. Ya, kita tunggu EMA20-nya ini berada di atas MA50. Nah, setelah dua syarat tersebut terpenuhi, baru kita beli. Ya, ini sih minimal satu syarat sudah terpenuhi, tapi ini ya belum. Gitu. Cuma tadi terakhir saya lihat harganya udah balik turun ya di 2920 ya. Jadi EMA-nya ini gagal. Gagal break ke atas MA50. Jadi nanti kita tunggu lagi. Kita tunggu sinyal yang lebih oke lagi. Gitu.
Oke, coba kita lihat lagi. INTP ya, waktu itu tanggal 10 Juli. Ini mirip ya. Oh beda, ini agak beda. Bedanya tadi Telkom resistennya udah tembus ya. Kalau ini INTP resistennya belum ditembus. MA20-nya sudah mulai naik mendekati MA50 tapi belum naik, belum ini ya, belum tembus ke atas. Ya, harga juga naik mendekati resisten. Jadi ini kita masih menunggu konfirmasi dari dua sinyal tersebut. Gitu ya. Gampang ya, teman-teman ya. Cuma ngelihat EMA, cuma lihat MA-nya aja sama lihat resistennya tembus nggak sih? Udah itu aja. Gampang banget. Gitu ya. Oke, coba kita lanjut lagi. Saham BSD. Ini waktu itu tanggal 10 Juli. Kita lihat di sini. EMA-nya sudah mulai naik. Ya, MA20 sudah berada di atas MA50. Terus terjadi penembusan resisten 980. Nah, ini biasanya kita beli. Ya, kalau nggak salah tadi terakhir harga ini sekitar 1030 ya, udah ada kenaikan. Ya sinyal secara sinyal juga rasanya masih oke ya. Mungkin kalau yang teman-teman ada beli, mungkin boleh coba dipantau dulu. Siapa tahu masih bisa naik. Contoh kasus saham PV, ini yang namanya buy on correction. Ya, kita lihat di sini secara MA-nya itu sebenarnya dari sini sudah oke. Ya, tapi kan kondisinya kan kita lihat kondisi sekarang nih ya, kita belum punya posisi ya. Ini saya bikin tanggal 10 Juli ya. Terjadi penguatan cukup signifikan sampai 370, terus mulai terjadi koreksi ya. Terjadi koreksi lagi. Kita lihat secara MA-nya ya, secara MA-nya masih berada di atas MA50. Jadi masih potensi ini membentuk tren naik meskipun terkoreksi. Terus di sini level resisten yang tadinya ditembus berubah menjadi support ya. Dan ini juga kita lihat turun cuma sampai di sini mental lagi. Berarti ini level supportnya yang sudah diuji. Terus ini sempat diuji lagi ya di 230. Ini tanggal 10 Juli ya. Kalau kita lihat PV itu sekarang harganya sekitar 250. Jadi waktu itu kita beli di 230, berarti ya sudah ada kenaikan sekitar Rp20. Oke. Contoh kasus lagi PSAB ya. Waktu itu terjadi kenaikan signifikan, lalu terkoreksi. Secara MA-nya sudah nggak bagus, tapi ternyata di sini MA-nya mulai naik-naik lagi, mulai naik. Kita lihat di sini, MA-nya sudah mendekati MA50, menunggu konfirmasi penembusan resisten. Kalau teman-teman ikutin pergerakannya PSAB, itu kemarin-kemarin itu 170 ya di break, ya, EMA-nya juga sudah memotong ke atas MA50. Jadi waktu itu sinyal belinya sudah cukup kuat. Ini contoh kasus MDKA ya, ini 16 Juli. Nah, ini kalau kita lihat MDKA fasenya konsolidasi. Jadi tidak ada tren naik, tidak ada tren turun. Jadi kalau memang dia menyentuh level ini kita beli, dia menyentuh level ini ya kita jual. Gitu ya. Contoh juga TPMA kita lihat ini juga masih bergerak dalam fase konsolidasi ya. Level supportnya sekitar 610, 620, level resistennya sekitar 760, 770 gitu ya. Jadi selama ini belum bisa ditembus, ya kita manfaatin level support dan resisten ini untuk trading gitu. Tapi diperhatikan aja kalau misalnya tiba-tiba dia menembus ini level 770-nya, nanti kita baru pertimbangkan untuk melakukan beli. Oke, jadi kira-kira simpelnya teorinya seperti itu ya. Sebelum kita langsung masuk ke prakteknya, saya mau bagikan dulu yang namanya trading tips dari saya. Ya. Nah, jadi kembali seperti yang saya sempat soundingkan di awal, bahwa saya ini hanya menggunakan indikator-indikator yang sederhana, yang semua orang itu bisa pakai. Ya. Jadi saya selalu suka dengan kata-kata ini, keep it simple and stupid. Ya. Lakukanlah indikator yang benar-benar sederhana tuh yang sampai anak kecil atau sampai orang yang nggak ngerti trading pun bisa pakai gitu. Kan kalau tadi kita lihat penentuan support resisten itu kan sangat sederhana sekali ya. Kita hanya pakai titik tertinggi dengan titik terendah dan kita cari mana yang sering diuji. Yang sering diuji itu biasanya yang kuat. Misalnya turun ke 9.000 mantul, turun ke 9.000 mantul lagi. Ya 9.000 kita anggap sebagai support. Ya, sangat sederhana sekali.
Terus penentuan tren naik, tren turunnya gimana? Pakai EMA aja. Itu semua sudah tinggal kita klik, 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 by system semua keluar. Plok, gitu ya. Kita udah nggak perlu hitung lagi. Sangat sederhana sekali. Nah, tinggal praktek. Karena kalau kita nggak pernah praktek, kita akan selalu takut. Saya jujur-jujur aja, best friend. Saya aja kadang-kadang emosi saya masih suka main. Masih suka keganggu. Padahal saya sudah punya planning, saya sudah punya sistem begini, begini, begini. Tapi emosi saya masih kadang-kadang suka labil. Nah, ini yang harus dijaga. Emosi ini yang harus dilatih. Dan cara satu-satunya melatih emosi itu adalah dengan trading. Ya, kalau nggak kita terapkan, tidak akan bisa terapkan. Nah, yang kedua ini yang paling penting. Emosi ini yang paling penting. Ya, kalau kita ngomongin keberhasilan investasi kita, teori itu biasanya sumbangsinya itu paling cuma sekitar 30-40% dari keberhasilan investasi kita. Yang biasanya menggagalkan kita itu adalah emosi. Ya, yang pertama adalah apa? Fear, takut. Takut apa gitu ya? Yang pertama, wah naik nih, udah 2-3% nih. Tapi nanti turun. Aduh, kok kayaknya naik turun, nanti turun lagi. Udah mendingan saya jual dulu deh. Saya take profit dulu 2-3%. Takut, takut turun. Yang kedua, takut. Saya beli harganya turun. Waduh, Pak, udah turun lagi. Padahal saya belinya udah disupport loh. Kok masih turun ya? Aduh, 2-3% nih turun nih. Daripada nanti saya mesti cut loss di 10%, saya jual sekarang deh. Jebret gitu. Terus naik duel. Nah, itu takut. Itu harus dihindari. Kedua, FOMO. Nah, FOMO ini waktu itu bahasanya beken banget nih di tahun-tahun lalu ya. Karena setelah zaman COVID, itu harga saham itu kan naik gila-gilaan kan ya. Naik itu kenceng-kenceng. Banyak orang yang FOMO. Apalagi ada yang tadi yang saham bank digital lah, saham-saham farmasi lah yang naiknya kenceng. Bikin orang FOMO. Nanti kalau saya nggak beli, besok naik lagi. Saya nggak beli, besoknya naik lagi. Wah, beli jebret gitu. Niatnya mau cari 2-3%, ternyata akhirnya mesti nyangkut lama. Ya, hati-hati. Selalu emosi kita harus dijaga. Terus berharap, ya, kalau saya sudah beli turun, aduh nanti juga naik gitu kan, nanti juga naik gitu ya. Nanti juga naiknya itu mungkin udah dari setahun yang lalu gitu, atau 2 tahun, 3 tahun yang lalu gitu. Sampai sekarang nggak balik-balik. Nah, itu bisa. Itu ya dari kontrol emosi ya itu sangat penting sekali. Oke, saya mau coba jawabin dulu beberapa pertanyaan lagi sedikit. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Yang penting ya tadi paling ada beberapa pertanyaan terkait eh, saham. Jadi saya akan coba masuk ke aplikasi ya. Jadi di sini saya coba tunjukin dulu cara untuk settingnya gitu ya. Oke, nah ini base desktop. Di sini ada menu stock chart ya. Atau kalau misalnya teman-teman masuknya dari menu live trade di sini, dari menu live trade di sini, ini ada shortcut ini ya, C ya. Ini untuk chart. Jadi kita bisa klik. Ini saya hapus dulu. Saya coba reset to default ya. Jadi kalau misalnya dari best friend itu belum ngotak-ngatik, ini ya. Nah, cara settingnya gimana? Hmm, Oke, cara settingnya nanti di bagian kiri atas ini sebenarnya sudah ada indikatornya ya. 5 MA, 20 MA, sama 60 MA. Nah, saya kan nggak pakai 5 MA ya. Saya klik, terus saya klik delete. Jadi saya hapus. MA saya pakai, tapi nih, saya double klik, terus di sini saya ganti ke EMA. Nah, terus biasanya saya agak bikin lebih tebel gitu ya, biar agak lebih enak lihatnya. Setelah itu oke. Terus yang di sini 60 MA, saya double klik, saya ganti periodenya jadi 50, metodenya saya ganti EMA, dan seperti biasa grafiknya saya bikin lebih tebal sedikit. Jadi biar lebih enak lihatnya. Nah, ini ya sudah selesai setting grafiknya. Sekarang coba kita praktek ya. Tadi saya lihat ada saham yang cukup menarik ya. Coba kita lihat. Misalnya Bank Niaga. Nah, kita lihat Bank Niaga ini, kita lihat secara grafiknya cukup menarik ya. Karena apa? Di sini resistennya udah ditembus. Kita bikin resistennya. Ini biar lebih enak kita lihat nih.
Resistannya di 1820. Sudah berhasil ditembus. MA-nya ini belum naik ya. MA20-nya belum berada di atas MA50. Jadi ini bisa kita tunggu konfirmasi. Kita tunggu konfirmasi MA20-nya di atas MA50. Atau kalau memang misalnya teman-teman yakin nih, toh dari 1840, supportnya di 1820, ini jaraknya kan dekat sekali ya. Saya beli aja sekarang 1840. Nanti jelek-jeleknya kalau misalnya turun 10%, ya saya cut loss nih misalnya. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata bisa naik, ya nanti level resisten berikutnya kira-kira di sini. Ya, ini ada support yang mental, terus ditembus menjadi sebuah resisten. Gitu. Jadi 1840 ke 1930 mungkin kira-kira sekitar Rp90 gitu. Ya, misalnya seperti itu. Atau mau di hold sampai sinyal jeleknya keluar, ya nggak apa-apa, bebas gitu. Tapi ini salah satu cara pengambilan keputusan. Jadi kita lihat resistennya dulu, setelah itu kita lihat dari kita lihat dari trennya, terus kita lihat dari support dan resistennya. Tadi ada yang tanya, misalnya, Pak, saham Astra gimana sih? Nah, kita lihat dulu secara ininya, secara support resisten dan secara MA-nya. Secara MA-nya sih sudah pasti belum oke, ya. MA20-nya masih di bawah nih. Ya. Terus secara resistennya rasanya juga belum oke ya. Kita lihat misalnya ini. Nah, kita tulis sebagai resisten. Kita lihat di sini sempat turun kan di sini, mental. Turun, mental. Terus waktu dia turun di sini naik, juga nggak bisa tembus. Jadi sebenarnya level resistennya kisaran ini, 48 sampai kira-kira 4870 ya, kira-kira itu level resistennya. Gitu. Sekarang ini jadi ada kemungkinan Astra itu sekarang masuk di area konsolidasi, kira-kira begini. Ya, soalnya kita lihat kan MA-nya juga udah mulai ini ya, udah mulai arahnya bukan turun, tapi konsolidasi. Koreksi ini juga nggak ke bawah kan ya, ini masih bertahan di area ini. Jadi kalau memang teman-teman menggunakan technical untuk membeli saham Astra, sebenarnya akan lebih oke kalau misalnya dia bisa nembus resisten, atau nanti ya di sekitar ini, 4.300 baru kita lakukan pembelian. Karena kita melihat ini kemungkinan fasenya masih konsolidasi. Itu. Pak, buat garis resisten yang di kanan bawah ini kan garis datar. Tinggal kita cari aja kira-kira oh ini kayaknya nih level resisten nih. Ini kan sempat sempat disentuh terus koreksi. Nih, saya klik aja di sini. Setelah itu tinggal saya geser sesuai kebutuhan. Misalnya di mana sih? Mungkin di sini. Karena saya lihat yang ini kok kayaknya resistennya cukup lebih kuat gitu. Jadi sebenarnya tinggal tinggal kita klik dan kita tentuin sendiri sih mau di mana support dan resistennya. Arto. Nah, ini Arto juga menarik sih. Ya, kita lihat Arto. Bagaimana secara MA-nya? Secara MA-nya sih menarik. MA20 sudah berada di atas MA50. Terus secara resistennya gimana nih? Nah, ini kan ada resisten di sini nih. Ya. Resisten ini sudah ditembus. Resistennya ditembus, MA-nya bagus. Nah, biasanya ini juga kita bisa beli. Belinya di berapa? Ya sebenarnya dekat-dekat sini bagus, lebih bagus gitu kan ya. Jadi waktu di sini ada penembusan, terus ini koreksi. Nah, ini sebenarnya level beli. Gitu ya. Jadi buat yang sudah beli Arto di harga bawah ya moga-moga wah ya. Goto, wah ini pertanyaan berat. Goto secara EMA-nya belum menarik ya. Secara EMA-nya belum menarik. Secara resistennya bagaimana? Jadi sebenarnya ada resisten-resisten kecil yang sudah ditembus. Jadi satu syarat sebenarnya sudah terpenuhi ya. Tapi syarat keduanya dari sisi EMA-nya itu belum terpenuhi, teman-teman. Ya, Bu Julianti kalau mau cari nama-nama perusahaannya gimana ya? Karena kan ada singkatan nama perusahaan. Ini yang mau dicari nama emitennya atau kode emitennya ya Bu ya? Nah, seleksinya itu berdasarkan ini ya, berdasarkan kode sahamnya, bukan berdasarkan nama ya. Kalau misalnya tahu namanya tapi nggak tahu kode sahamnya, biasanya saya ke Mbak Google sih, saya tanya di situ.
Nah, Indofood kita lihat juga secara MA-nya ini ya, kelihatannya masih belum kelihatan ada pergerakan ya, lebih seperti konsolidasi ya. Jadi kalau memang sudah pegang, ya sementara belum ada sinyal apapun, belum bisa diapa-apain gitu. MA-nya masih belum kelihatan, ini masih fasanya konsolidasi. Jadi kalau mau manfaatkan untuk trading ya mungkin kira-kira sekitar 5850 sampai 6250. Oke, nah mungkin sebelum saya lanjut ke jawabin pertanyaan teman-teman ya, kan kadang-kadang kita kan sibuk ya, mungkin sibuk kerja atau sibuk dagang, usaha gitu kan kita nggak bisa ngeliatin ya. Kan untuk kita menentukan bagus kan kita harus mencari saham mana sih yang oke gitu ya. Nah, sebenarnya kita di sini punya yang namanya stock filter ya. Kita masuk ke menu stock filter di sini. Terus nanti kita bisa masuk di sini price above or price below ya. Nah, kita ganti nih misalnya MA 20. Jadi kita cari saham-saham itu yang harganya itu berada di atas MA 20-nya gitu ya. Nah, nanti di sini kan ada banyak nih muncul. Nah, kita bisa sortir. Misalnya kita mau cari saham yang istilahnya itu di atas MA 20 tapi lagi koreksi gitu ya. Nah, kita sortir di sini. Kita sortir di sini. Kita lihat ada nggak yang namanya kita kenal. Kalau namanya kita nggak kenal ya nggak usah gitu kan. Oh ini misalnya Elsa, saya tahu Elsa nih punyanya si Astra. Coba kita buka grafiknya. Kita buka Elsa, kita lihat. Oh, Elsa. Nah, kita lihat nih Elsa. Elsa secara MA-nya bagus loh. Ya kan? MA 20-nya di atas MA 50. Terus supportnya di berapa sih? Nah, ternyata supportnya kan sebenarnya ini. Ini breakout pertama kali kan terjadi di sini, ya, penembusan resisten. Jadi kalau mau, kalau konservatif, bisa aja kita tunggu beli di sini. Kalau kita konservatif. Tapi kalau misalnya, Pak, 500 ke ini kan jauh banget nih, Pak. Saya nggak yakin bisa ke sana nih, Pak. Gitu kan. Ya kalau mau kita bisa gunakan MA 20-nya sebagai support. Kayak ini misalnya kan, ini terkoreksi 20. Nah, sebenarnya ini pun sebagai support. Tapi kalau ini kita sebagai agresif, yang tradingnya tuh trading jangka pendek. Tapi kalau kita yang model-model slow, model-model konservatif gitu ya, nah nanti kita akan tunggu di area ini untuk melakukan pembelian gitu ya. Misalnya kita cari lagi apalagi ya yang saya kenal ya, misalnya eh, total gitu ya, total. Wah ini total bagus banget nih grafiknya ya teman-teman ya. Naiknya tuh signifikan sekali ya. Nah, ini kita lihat ini sebenarnya kan konsepnya agak-agak mirip Cleo tadi kan ya. Konsolidasi, terus ini MA-nya ini sudah mulai dari sini nih. MA 20-nya mulai naik di sini, terus juga terjadi penembusan resisten. Makanya ini kalau teman-teman ketemu yang model-model kayak gini nih, ya, model-model kayak gini, konsolidasi, terus MA-nya mulai naik, ininya mulai break ya, kayaknya boleh beli ya. Karena pengalaman saya ini biasanya naiknya sih bisa banyak gitu ya. Oke, ada yang tanya, Pak, emiten liquid menjadi faktor penting nggak buat trading? Iya, sangat penting sekali, terutama kalau teman-teman itu yang size transaksinya gede-gede ya, mungkin bisa 200 juta misalnya, 100 juta gitu. Itu sangat penting sekali untuk melihat likuiditas. Caranya juga bisa dari sini, stock filter ini, kita lihat dari sini sisi value, ya, value transaksi. Ya. Kalau misalnya kita lihat secara sinyal bagus, tapi value transaksinya ini misalnya kayak gini ya, misalnya anggaplah yang ini, Fire misalnya, Vire ya. Fire ini transaksinya itu hari ini itu cuma 1 M. Kalau misalnya kita mau 200 juta, terus kita masuknya ke saham-saham model Fire begini ya, ini ya berat ya. Gitu. Nanti bisa-bisa gampang masuk, susah keluar. Gitu. Juga sangat penting ya, best friend ya. Tapi kalau misalnya retail-retail kayak kita nih yang mungkin mau masuknya bangsa 200-300 ribu misalnya gitu ya, masuk ke saham Vire ini juga masih oke gitu ya. Kalau bisa dilihat ininya juga ya, saya biasanya suka lihat ininya juga bid overnya ya. Jadi
jumlah lotnya ini, kalau rata-rata jumlah lotnya ini misalnya 7 ribuan gitu ya. Kalau kita masih masuk bangsa 1000 2000 itu masih oke ya, karena kita anytime mau mau jualan tuh banyak yang nampung gitu. Cuma kalau misalnya tadi kayak kayak Vire ya, Vire lumayan juga ya 5 ribuan ya. Tapi kalau misalnya kita mau masukin transaksinya sampai 5.000 6.000 lot gitu ya. Ini kan kadang-kadang bisa-bisa nggak ini, nggak selalu ada antrian sebanyak ini gitu. Jadi harus diperhatikan itu, sangat penting sekali ya diperhatikan untuk bid offernya. Terutama mungkin buat best friend yang transaksinya itu suka volumenya volume gede. Ya. Nah ini mungkin dari teman-teman banyak yang nanya, Pak saham ini gimana? Pak saham ini gimana? Saran saya coba terapkan apa yang saya ajarkan tadi. Ya, karena kalau misalnya selalu dikasih ikan terus, nanti kita juga nggak bisa berkembang, best friend. Ya, ini harus diterapkan, harus benar diterapkan. Soalnya kalau kalau enggak nanti nggak akan bisa jalan. Ya, itu. Mungkin saya akan coba jawab beberapa yang ini ya, yang agak menarik ya. Oke, tadi ada yang minta di ini ya, dicekkan kembali untuk apa? Sorry, untuk menentukan saham ya tadi ya. Coba saya akan share lagi cara kita filter saham. Jadi kalau di base desktop ini ada menu namanya stock filter. Ya, kalau di base mobile itu juga ada. Jadi nanti di kiri bawah ada tombol menu, bisa diklik. Setelah itu nanti cari yang namanya stock filter. Ya, setelah itu nanti masuk di bagian ini, price above or price below. Ya, masuk ke sini. Nah, nanti di sini biasanya defaultnya itu MA5. Nanti diganti aja ke MA. Oke, nah nanti setelah diganti defaultnya, nanti kita bisa sortir. Ini kan defaultnya by abjad ya. Nanti kita sortir. Misalnya kita transaksinya cenderung yang transaksi yang liquid sekali ya. Nah kita sortirnya berdasarkan value. Misalnya ya ini oke, oke, BBCA, TPIA, Astra. Astra di atas MA20. Tapi tadi secara chartnya dia masih di bawah MA50 ya. Dan istilahnya belum ada penembusan resisten. Tapi ini bisa jadi cara sortir kita yang pertama kali. Adaro. Nah, ini Adaro juga salah satu yang secara chartnya menarik kalau kita lihat. Di sini MA-nya itu sebenarnya sudah mulai bagus di sini ya. MA5-nya ya, sudah mulai bagus di sini. Terus kalau waktu itu di sini sebenarnya juga sudah mulai ada penembusan resisten. Ya. Terus di sini pun ada resisten yang berhasil ditembus juga. Jadi secara sinyalnya sebenarnya cukup oke. Ya. Boleh beli nggak? Sebenarnya menarik buat beli. Tapi kalau saya sendiri, saya mungkin akan menunggu sedikit turun ya. Kalau turun, ya kalau turun. Tapi kalau nggak turun dan bablas terus, ya sudah, mau apa gitu ya. Tapi sebenarnya secara sinyalnya ini menarik. Terus untuk cara men-setting MA ya, kalau di grafiknya teman-teman di sini sudah ada MA-nya, tinggal di double klik aja, diganti periodenya, terus di sini diganti, mungkin mau EMA atau mau moving average itu juga boleh, gitu ya. Terus oke, tapi kalau ternyata di sininya nggak ada, tadi di sini ada indikatornya EMA, ini kita bisa double klik aja, kita double klik, nanti muncul di sini. Nah setelah itu tinggal kita setting periodenya, gitu. Kita double klik, kita ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Oke, tolong info aplikasi yang dipakai dan cara masuknya. Nah, ini aplikasi Best Desktop itu nanti bisa di-download langsung dari website BCA Sekuritas ya. Jadi masuk aja website BCA Sekuritas. Nanti nanti mungkin ini Albert atau Ari tolong bisa. Nah, sudah dikasih ya. Pak Nuradi, thank you Pak. Sudah dikasih link untuk download desktop ya di chat ya. Monggo. Yang pakai Windows bisa, tapi kalau misalnya Mac, mohon maaf ini belum bisa digunakan.
Coba ada yang nanya masalah gudang garam ya, yang mungkin saya tahu ya gudang garam ini juga salah satu yang cukup fenomenal ya. Nah, ini saya juga nggak mau, saya nggak tahu ya mau ngomong apa ya. Maksudnya secara MA-nya kita sudah jelas-jelas kelihatan ya, masih turun. Dan ini malah ada penembusan support lagi. Jadi intinya kalau kita misalnya mau beli, ya jangan jangan beli dulu, karena belum ada satupun indikator yang apa ya, yang memberi kita itu keyakinan untuk beli gitu ya. Kalau mau ya tunggu sampai misalnya MA20-nya sudah berada di atas MA50 dan misalnya ada penembusan resisten ini nih. Sorry, sebentar. Kalau saat ini kan masih begini ya gambarnya ya, jadi belum kelihatan ya. Tapi kalau misalnya besok tiba-tiba naik 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 naik, terus ini resisten ditembus nih ya, resisten ini ditembus, mau beli ya silakan gitu. Tapi ingat MA-nya belum oke. Gitu. Jadi kalaupun misalnya mau beli ya mungkin cuma jangka pendek aja belinya. Jadi simpel banget kan ya, teman-teman ya. Ada yang merasa ini nggak? Ada yang merasa sulit nggak ya ini apa? Kalau ada gimana Pak ambil keputusan baiknya? Tunggu di support. Ya seperti tadi saya info, ini tergantung dari profil resiko masing-masing. Kalau secara teknikal kan kita pasti menunggu level support baru kita beli kan. Sedangkan di sini kan support terdekatnya itu adalah di sini. Ya kan? Di 3000 lah ya, let's say 3000. Itu support terdekatnya. Kalau secara konservatif, kita akan nunggu di level 3000. Karena ini adalah level support. Tapi, pasti kena nggak? Nggak. Nggak pasti kena. Bisa jadi malah dia terbang terus juga bisa. Gitu ya. Jadi makanya tergantung. Kayak misalnya, saya putuskan membeli harga sekarang deh, 3210. Jadi waktu saya membeli di harga 3210, saya sudah harus siap resiko. Kalau koreksi, dia ke sini, 3000. Terus, kan biasanya saya punya aturan itu kalau 10% di bawah support saya cut loss. Berarti saya mesti siap lagi kalau ini turun 10% lagi. Gitu. Jadi saya mesti siap kalau ada terjadi floating loss nih. Mungkin kira-kira 15-20%. Saya harus siap. Tapi kita bisa ukur sebenarnya targetnya di berapa. Kan waktu kita beli kan kita harus mengukur risk reward-nya kan. Saya tahu nih, saya kalau turun ini saya masih floating mungkin 15-20%, saya bisa tahan atau enggak. Tapi target kenaikan saya di berapa sih sebenarnya gitu ya. Nah kita cari. Ini kan grafiknya ini hanya setahun. Kita nggak bisa kelihatan resisten dari sini. Kita kecilin dulu, kita lihat dari beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya titik resistennya di berapa sih gitu kan. Coba kita kecilin dulu nih. Nah, ternyata ada resisten-resisten kecil nih di sini nih. Ada resisten kecil, ini resisten kecil juga ditembus. Tapi kalau misalnya itu memang bisa naik terus, sebenarnya target resisten kita ada potensi di sini, ada potensi di 4.200 ya. Jadi, oke, saya mungkin akan floating loss 15-20%. Tapi kalau naik, itu potensi kenaikan saya sekitar 20-30% juga gitu kan. Nah, jadi kira-kira gimana? Worth it nggak gitu kan? Itu kira-kira begitu. Itu semua harus diukur gitu ya. Munculin grafik volume. Oke, grafik volume di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri nanti bisa digeser ke bawah. Kita cari yang namanya ini, volume stick. Ya, di double klik aja. Nanti otomatis keluar. Em, Video rekamannya bisa dikirimkan nggak? Albert, Albert nanti ini di posting YouTube nggak ya? Bisa tolong dibantu dijawab di chat. Nanti apakah ini akan diposting di apa YouTube? Kayak ada yang nanya info, kita coba lihat info ya. Nah, Inco. Nah, Inco ini salah satu yang waktu itu sempat terjadi penembusan resisten, secara sinyal MA-nya juga bagus, tapi ternyata gagal. Ya, ternyata gagal dan cenderung turun lagi. Secara MA-nya sekarang posisinya lagi ada di area support.
Kalau mau beli boleh nggak? Ya sebenarnya secara support ini boleh beli ya. Tapi tolong dipahami bahwa ini MA-nya kurang belum oke ya. Jadi belum ada uh, indikasi tren naiknya. Jadi mungkin kalau mau dicicil beli dulu sambil melihat perkembangan momentum lebih lanjut gitu ya. Pak Laurentius Erik, untuk menentukan timing buy atau sell, apakah cukup TA di saham tersebut atau perlu mempertimbangkan technical analis dari IHSG juga? Hmm. Kalau saya tidak pernah melihat technical dari IHSG. Ya, kalau saya hanya saham itu sendiri. Itu. Tapi ada juga yang mempertimbangkan IHSG membentuk tren turun gitu ya misalnya ya. Biasanya kan akan berefek ke saham-saham yang ada di IHSG. Makanya biasanya ada juga yang kalau IHSG sudah kasih sinyal jelek, dia pun keluar dari saham-sahamnya. Java, Pak Java mau keluar di harga berapa? Eh, saya note di awal ya bahwa saya juga punya saham Java ya kebetulan ya. Modalnya di 1410. Saya belum jual juga. Saya juga dari tadi menimang-nimang nih apakah saya harus keluar atau enggak. Sementara saya masih hold posisi, belum saya jual. Secara MA-nya ini masih oke, ya, masih ada indikasi naik, tapi ini memang mulai terkoreksi. Nah, sementara paling saya akan lihat di sini dulu ya. Kita lihat di level supportnya dulu, 1480. Ini bisa bertahan atau enggak. Ya. Kalaupun misalnya dijebol pun, saya masih kemungkinan saya akan melihat ininya dulu. Karena ini posisi MA20 dengan MA50-nya kan jaraknya masih cukup jauh ya. Nah, biasanya selama ini belum berada di bawah MA50, masih ada kemungkinan tren naiknya berlanjut. Ya. Nah, justru ini sebenarnya bisa dibilang momentum buy on correction sebenarnya. Ya. Jadi kita bisa membeli di area support waktu dia koreksi. Karena toh secara MA-nya ini masih lumayan oke nih, masih lumayan menunjang untuk dia mempertahankan tren naiknya. Tapi memang lagi koreksi. Supportnya di sini 1480. Jadi kalau misalnya mau beli monggo, tapi ingat trading time-nya ya, siapin level cut loss-nya. Nah, terus kalau naik lagi gimana Pak? Mau jual di berapa? Ya sementara resistennya anggap aja di sini nih, 1700-an. Sementara gitu. Gitu. Kalau misalnya kondisinya saya sudah punya nih Pak, gimana ya? Saya sendiri mungkin kalau tembus 1480 saya udah siap-siap mungkin untuk siap-siap ini ya, jual ya. Karena sinyalnya mungkin bisa jadi nggak bagus gitu. Pak Pendi, Pak ajarkan ilmu scalping. Waduh, nah scalping dasarnya pakai grafik juga bisa, Pak Pendi. Cuma paling itunya aja tuh indikatornya dikecilin, apa periodenya ya. Pakainya mungkin yang zaman aja supaya bisa ini bisa dipakai untuk trading cepat. Ya. Eh, Bu Kori cara keluarkan line support. Nah ini sebenarnya juga untuk keluarin garisnya sih gampang. Tinggal saya klik, ini langsung muncul garisnya. Saya klik lagi langsung muncul. Nah tinggal digeser aja mau di mana taruhnya. Mana yang kita anggap sebagai support, mana yang kita anggap sebagai resisten, gitu. Dan kita tarik aja, gitu. Kan ingat ya, support dan resisten. Pokoknya support itu bisa dari resisten yang ditembus, atau support itu bisa juga dari uh, harga yang menahan waktu turun. Nah, kayak misalnya ini kan naik nih, tung turun, tung jebol kan, naik tinggi kan. Nah, ini kan tadinya ini resisten. Resisten yang ditembus sekarang menjadi support. Itu. Jadi bisa aja ini kita anggap sebagai support. Pak Anton, kapan kita gunakan EMA 100 dan 200? Bisa, tapi itu berarti trendingnya akan lebih panjang lagi. Mungkin bisa jadi 100, 200 bisa untuk setahun, 2 tahun kali ya. Menurut Pak Doni, bagaimana tentang average down? Apakah ada indikator lain untuk menentukan average down atau cut loss? Oke. Hmm, intinya begini, kalau saham itu bergerak dalam tren turun, average down itu berbahaya. Ya, average down itu berbahaya. Kecuali kalau uh, uang kita nggak berseri. Ya, kecuali kalau uang kita nggak berseri, nggak apa-apa mau average down sebanyak apapun, monggo. Ya,
Tapi kalau untuk yang mungkin dananya itu untuk investasi sedikit terbatas ya, saya tidak pernah menyarankan untuk average down, kecuali memang sudah ada alokasi dana khusus untuk average down. Dan average down-nya itu dilakukan kalau sudah ada sinyal-sinyal pembalikan arah. Tapi kalau cut loss, indikatornya tadi, support-nya ditembus, terus MA-nya pun sudah mengindikasikan tren turun. Gitu. Ya. Pak mau lihat market cap di base aplikasi. Ini mungkin maksudnya base mobile ya. Nanti bisa masuk di menu stok. Menu stok coba masuk di menu order book 2. Ya, kalau nggak salah ada di situ ya, kalau nggak salah ya. Nanti coba saya cek lagi. Oke, sebentar. Oke, sorry di order book 2 market cap-nya tidak nggak ada ya. Nanti coba saya cari dulu ya info market cap-nya ya. Oke, mungkin ada lagi best friend yang mau tanya. Kalau misalnya nggak ada, nanti saya mau coba tunjukin ini ya. Saya tunjukin untuk aplikasi base ya. Kalau kita mau setting grafiknya, terus penggunaannya mau seperti apa gitu ya. Oke, di mana menentukan saat yang tepat untuk beli. Nah, ini sebenarnya mengacu kepada presentasi di awal tadi ya, Pak ya. Jadi kita tentukan dulu kalau trennya sudah mulai kelihatan naik, terus terjadi penembusan resisten, itu biasanya momentum yang oke untuk mulai beli. Bu Tanti, sekarang kalau punya modal besar, tapi dalam 6 bulan harus balik, baiknya beli saham apa nih? BCA, BNI, Adaro, BRI, atau SIDO? Ini pertanyaannya sebenarnya agak sulit ya Bu ya, kalau karena kita nggak pernah bisa memprediksi 6 bulan ke depan itu pasti naik atau enggak. Seperti yang tadi saya bilang bahwa technical ini pun sebenarnya bukan ilmu pasti, gitu ya. Bukan ilmu pasti yang istilahnya tuh sinyal naiknya sudah bagus pun waktu kita beli belum tentu dia naik. Ya, itu yang kita mesti ngomongin berdasarkan grafik saat ini. Yang masih terlihat ada sinyal naik itu ada, ya seperti tadi saya bilang, ada sinyalnya masih cukup oke. Baru terjadi penembusan resisten, secara MA-nya semua juga oke. Jadi kalau di antara semua pilihan itu, yang pertama saya bilang BRI cukup oke. Ya, tapi ternyata resistennya gagal ditebus. Kita lihat di sini resistennya gagal ditebus. Jadi ini mungkin kalau beli harga sekarang saya nggak yakin. Ya, tapi sekedar tips ya, kalau kita mau beli saham BCA ya, sebenarnya kalau kita lihat berita ekonomi dan ada tulisan misalnya Pak Yahya beli saham BCA ya, biasanya itu kalau kita ikut juga oke tuh. Kayak terakhir waktu BCA turun terkoreksi ini ke level-level 8.800-an ini, itu besoknya tuh keluar berita tuh. Pak Yahya beli saham BCA harga 9.000 gitu ya. Tuh, ternyata hari ini naik tuh 10.225 ya. 10% lebih. Ya. Enak ya. Gitu. Jadi coba deh kalau misalnya BCA lagi koreksi ya, teman-teman kapan tuh Pak Yahya beli saham tuh? Boleh tuh diikutin tuh. Oke, SIDO. SIDO secara tren kita lihat ini MA20-nya masih di atas MA50 ya. Secara supportnya kalau kita lihat ini level supportnya ya sementara sih masih bertahan di area support ya. Ini sih bisa dibilang buy on correction juga ya, gitu ya. Tapi kembali ya Bu Tanti ya, saya nggak bisa bilang apakah ini pasti akan naik di 6 bulan ke depan karena technical ini bukan ilmu pasti gitu ya. Dan semua banyak banyak faktor yang mempengaruhi. BRI BRI itu sebenarnya waktu itu sudah terjadi penembusan resisten yang di sini ya, ada resisten kecil yang dia tembus.
Tapi resisten berikutnya dia gagal. Ya, resisten berikutnya ini dia gagal tembus. Kalau kita lihat secara MA-nya kurang oke ya, dia nggak bisa, belum sempat naik untuk terus sekarang mulai balik turun lagi. Jadi kalau misalnya sekarang posisinya Pak, saya mau beli di berapa? Nah ini sekarang support terdekatnya sebenarnya di sini. Ini mungkin kira-kira di berapa ini ya? Ya kira-kira sekitar 4.500-an lah ya, support terdekatnya. Gitu. Tapi indikator tren naiknya belum ada gitu ya. Jadi ya mungkin sambil cicil-cicil bisa masuk sih karena bagaimanapun juga saham ini ya Big Bang ya. Nah ini kalau BNI sebenarnya secara grafiknya masih lebih oke ya kalau kita bilang ya daripada BRI ya. Ini ada penembasan resisten di sini. Ini secara MA-nya kita lihat juga sudah mulai naik-naik, tapi ini mulai agak koreksi sedikit. Ya mungkin nanti kalau mau beli ya di area sekitar 4.800. Gimana mau lihat tanggal chart setiap candle? Biasanya saya pakai ini ya, lambang plus ini. Kalau kita geser-geser kan di bawah kelihatan tanggalnya ya. Semen Gresik, nah, ada ya, Semen Gresik. Coba kita lihat pendekatannya tadi ya. Kita lihat secara MA-nya. Nah, secara MA-nya belum menarik ya. Secara MA belum menarik. Kalau secara resistennya kita lihat di sini juga gagal ditembus ya. Jadi belum ada sinyal-sinyal naik. Sementara mungkin kalau mau beli nonton dulu aja gitu ya sampai sinyalnya lebih oke. Aplikasi BES terbaru kapan dirilis Pak? Tunggu tanggal mainnya ya Pak Benny ya. Oke. Pak Sugianto, BCA, Becas Vista itu di downloadnya bukan di ini ya, bukan di Play Store ya, tapi di Best Desktop maupun di Best Mobile ya. Jadi di sini kalau di Best Desktop ada menu Information, terus ada menu Research. Ya, ini bisa nanti download langsung namanya Becas Vista. Tapi kalau misalnya pakainya yang di eh, Best Mobile, di Best Mobile itu nanti ada menu Stock Pick and Research. Jadi menu Stock Pick and Research itu nanti bisa diklik, nanti bisa pilih yang Research untuk download Becas Vista ini. Ya, ini mungkin agak nggak enak dilihat karena miring ya, tapi di sini sebenarnya ada rangkuman dari saham-saham yang di, nah yang ini nih, tapi agak miring nih. Coba saya bisa ini nggak? Bisa. Nah ini kan kalau kita lihat di sini sebenarnya sudah kita rangkum saham-saham per sektornya, rekomendasinya, terus PI-nya, PBV-nya, ini semua kita sudah rangkum di sini. Jadi buat teman-teman yang mau lihat-lihat hasil riset kita, tapi istilahnya Pak, saya kemarin saya nggak lihat, ketinggalan. Coba ini lihat di sini. Ya, jadi kalau yang udah kita rilis kita masukin di sini. Tapi kalau misalnya ada harganya yang istilahnya selisih agak jauh dibanding yang harga sekarang, itu bisa jadi yang terbaru belum diupdate harganya. Gitu, ya. Oke, S-Hardware, apakah akan turun? S-Hardware kita coba lihat secara ininya. Secara ininya nggak bagus ya, secara MA-nya. Tapi kalau kita lihat secara supportnya, ini masih di area support ya. Jadi sih masih di area support ya, belum sebenarnya supportnya sendiri belum ditembus ya. Tapi ya hati-hati aja sih, kalau udah mulai ditembus sih bisa pertimbangkan mungkin untuk lepas dulu ya. Hmm, tadi ada lagi apa ya tadi ya, Telkom. Ya, ya kembali lagi ya Telkom tadi sebenarnya tadi saya sudah sempat sounding bahwa Telkom ini resistennya tadinya berhasil ditembus ya. Resisten itu berhasil ditembus tapi secara MA-nya juga kelihatannya kurang oke gitu ya. Gitu. Nah, ini saya coba ini ya, saya coba akan stop share dulu, saya coba masuk di yang di versi mobile ya karena kan dari Bapak Ibu ada juga yang pakai mobile nih.
Oke ya. Jadi kalau kita di base mobile, ini kita bisa masuk di menu stok dulu ya. Jadi di menu stok di paling bawah kan ada tuh shortcutnya untuk stok ya. Nah, di bagian ini yang saya geser-geser ini ada menu namanya chart. Jadi kita bisa masuk ke menu chart gitu ya. Nah, setelah masuk ke menu chart, di bagian sebelah kanan itu ada tulisan setting ya. Kita bisa klik menu settingnya. Nah, nanti di situ ada yang MA. MA-nya kita bisa klik. Nah, terus nanti di sini akan muncul beberapa opsi MA yang bisa kita pakai. Nah, karena saya biasa cuma pakai MA 20 sama 50, berarti yang saya centang, saya tick mark itu hanya 20 sama 50. Ini periodenya bisa diganti ya. Jadi kalau misalnya di tempat baseline munculnya 60, tinggal diklik aja di sini diganti. Ya, diganti jadi 50. Setelah itu jangan lupa ya di MA-nya itu sebelah kiri ada kotak kecil itu pastikan sudah ke tick mark ya. Setelah itu di close. Nah, itu nanti akan muncul grafiknya ya. Dan nanti grafiknya ini kita bisa kecilin, tapi memang untuk base mobile ini mentoknya itu untuk tapi kita bisa munculkan kursornya ya. Jadi misalnya kita klik layarnya dan kita hold, nanti akan muncul kursor ya. Tinggal kita arahin. Misalnya ini di mana sih itunya ya, supportnya ya. Nanti kita arahin aja resisten yang ditembus. Oh, misalnya ini nih resisten yang ditembus nih. Nah, ini nanti berlaku sebagai support gitu ya. Misalnya tadi ada yang tanya HMSP misalnya ya, kita pakai pendekatan mobile. Ya secara MA-nya juga kurang oke ya. Kita kecilin dulu, kita lihat. Nah, secara MA-nya nggak oke. Kita lihat di sini supportnya itu sekarang di level 670-an lah ya kira-kira ya. Jadi ini sekarang lagi di area support. Mau beli, tapi tolong diingat ini masih bergerak dalam tren turun. Ya, kadang-kadang kalau tren turun ini itu mau level mau sampai ke berapa gitu. Jadi kalaupun memang mau beli ya silakan, monggo silakan cicil aja. Tapi agak ini karena trennya masih tren turun gitu ya. Terus INTP coba dari pendekatan ini juga ya. INTP tadi kayaknya sudah pernah bahas deh ya. Oke, INTP kita lihat dari sisi MA, MA5-nya terlihat berada di atas MA20 berada di atas MA50. Tapi waktu itu gagal ya, penembusan resistennya gagal dan dia mulai terkoreksi lagi. Jadi secara sinyalnya sebenarnya masih bisa dibilang ini masih 50-50 ya. Kita belum bisa bilang ini mau naik atau mau turun, masih 50-50. Resistennya gagal ditembus, tapi secara MA-nya sudah cukup sudah terlihat ada potensi pembentukan tren naik. Itu. Kalau saya sih mending saya tunggu konfirmasi resistennya ditembus ya, baru saya masuk. Bu Liana, Pak, kok saya nggak terlihat garisnya? Ditutul aja Bu grafiknya, dipencet dan ditahan. Ya. Diklik hold, nanti akan muncul garisnya. Nah, cuma nanti mesti digerakin nih. Ya. Jadi kita nggak bisa lepas jarinya. Jarinya masih harus ini dulu, ditahan terus. Gitu ya. Oke, tadi ada pertanyaan yang cukup sulit ini. Saya bingung mau jawabnya. Pak, kalau terjebak di saham full call option, bagaimana Pak? Saya menjualnya juga sulit. Sama Pak, saya juga punya Pak. Saya ingat banget waktu itu berapa tahun yang lalu ya, berapa tahun yang lalu saya beli saham Tele ya. Gara-gara saham Tele waktu itu konsolidasi lama, tiba-tiba terjadi penguatan signifikan. Besoknya terjadi koreksi, saya terapkan buy on correction. Saya beli. Waktu itu kalau nggak salah harga 120 atau 121 ya. Setelah saya beli, besoknya keluar tahap Tele gagal bayar obligasi. Otomatis di suspend sahamnya ya. Jadi udah tahunan di suspend, terus akhirnya sudah buka suspend, ambles sampai ke 50, terus muncullah itu full call option, ya, jadinya ambles lagi harga sahamnya, sampai ke sekarang kalau nggak salah harga 4 atau harga 5 gitu. Jadi turun 90% lebih lah sahamnya. Apa yang saya lakukan sekarang? Saya cicil beli. Maksudnya kalau sekarang saya beli 10 lot aja, 10 lot harga 4, itu kan paling saya cuma keluar uang 4.000. Ya. Tapi kalau harga 4 bisa balik ke 100, ya berarti kan 25 kali lipat naiknya.
Dulu saya cicil aja dikit. Nanti cicil-cicil dikit lah, mungkin cuma berapa lot yang harganya nggak seberapa lah. Kalaupun nanti misalnya paksa keluar dari bursa, ya kerugian saya juga nggak banyak gitu. Karena memang kebetulan saya belinya nggak banyak. Tapi kalau buat teman-teman yang let's say udah kadung, duitnya banyak kecemplung di situ, ya apa boleh buat ya teman-teman ya. Saya juga nggak bisa ngomong sebenarnya. Karena ini si malakama. Kalau dibiarin juga nggak jadi apa-apa. Kalau mau dicoba cicil-cicil average down, ya kita juga nggak tahu kapan baliknya. Ya, jadi kalaupun misalnya mau dibeli lagi di bawah, pastikan itu memang uang yang benar-benar apa istilahnya ya, yang benar-benar buat teman-teman tuh receh banget deh. Kayak misalnya tadi saya beli tele cuma 10 lot, 20 lot kan paling hanya berapa tuh? Harga 4 ya. Paling hanya sekitar 8, nggak masalah gitu. Ya, kalaupun memang mau di average down, benar-benar usahakan yang receh banget. Jangan yang sampai itu yang agak gede-gede gitu. Karena kita nggak tahu kapan saham full call auction tuh bisa balik naik lagi. Gitu. Ya. Oke, saya yang ini saya stop ya. Saya akan kembali ke desktop ya. Oke, tadi ada yang tanya bagaimana kombinasi tren teknikal dengan fundamental. Indikator fundamental apa yang digunakan? Nah, kembali lagi agak sulit kalau kita mau mengkombinasikan indikator fundamental dengan teknikal ya. Karena em, biasanya itu orang menggunakan fundamental itu untuk memilih saham yang mau dibeli. Biasanya gitu ya. Jadi kalau mau lewat gunakan fundamental dulu untuk saham-saham yang bagus, yang cetak laba terus gitu, yang kenaikan labanya signifikan ya, kita pilih dari situ dulu. Setelah itu baru kita lihat teknikalnya, secara trennya naik apa turun. Dan kalau setelah itu baru kita cari support dan resistennya. Gitu ya. Paling itu sih. Karena kadang-kadang berita bagus keluar pun kadang-kadang ada yang harga sahamnya turun. Ada yang harga apa berita jelek turun, apa berita jelek keluar, harga sahamnya naik gitu ya. Karena kalau analis teknikal tuh menganggap em, grafik ini tuh sudah menggambarkan sentimen market ya, sudah menggambarkan apa istilahnya ya kayak respon market terhadap berita gitu ya. Jadi kalau istilahnya indikator fundamental apa yang bisa dipakai? Ya itu mungkin untuk menganalisa saham mana yang cocok invest jangka panjang. Setelah itu baru kita masuk ke technical. Di level berapa saya mesti beli gitu ya. Short selling dibahas. Nah, saya belum bisa komen ya Pak Indra ya karena jujur saya belum terlalu tahu mekanisme short selling itu seperti apa ya. Nanti kalau memang dari bursa sudah ada penjelasan yang lebih valid ya, itu pasti nanti kita akan infokan ke nasabah gitu ya. Pak beli Arto di harga 17.200, bagaimana mau keluar? Ada 26 lot. Nah, seperti tadi saya bilang ya, best friend ya, waktu kita memutuskan untuk membeli atau melakukan average down, itu kita lakukan saat sudah mulai ada sinyal Arto ini sudah mulai ada sinyal-sinyal pembalikan arah. Ya, meskipun mungkin nggak akan langsung naik ke sana tuh, ke 17 ribuan gitu ya. Jadi kalau level-level sekarang sudah ada sinyal pembalikan arah, monggo. Kalau saya bilang mau coba entry, monggo ya. Karena itu untuk salah satu cara kita mengecilkan modal saham kita. Gitu ya. Oke, BPSA tadi saya sudah info ya, jadi secara MA-nya itu memang trennya masih naik, tapi resistennya masih belum berhasil ditembus. Tren naik itu berarti kita masih cenderung untuk beli, tapi mungkin nggak harga sekarang ya. Kita masih cari level supportnya untuk melakukan pembelian. Nah, kalau ada yang nanya, Pak level supportnya di berapa? Nah, ini kan ada nih, ting, pantul nih ya, koreksi pantul. Nah, berarti sini bisa sebagai level support 9.800 itu. Jadi bisa mulai cicil beli. Tapi kalau misalnya Pak 9.800 ke 10.000 kayaknya kok terlalu deket ya. Saya kok masih agak was-was tuh mau beli di situ nih. Ya kan kalau gitu next supportnya sini gitu ya kan. Kan simple sebenarnya penentuan support dan resistance.
Mandiri, kita lihat Mandiri. Oke, secara MA-nya sudah oke ya. Secara MA kita lihat sudah cukup oke. Terus kalau bagaimana dengan resistennya? Resistennya juga sudah ditembus ya. Ini kan ya resistennya ya. Nih, resistennya ditembus. Secara MA-nya juga cukup oke. Ya, sebenarnya level-level segini nih, 6350 sampai 6400 kalau mau beli monggo ya. Apakah jual beli saham kita harus melihat informasi terkait politik ekonomi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Semua ini termasuk dari sentimen market ya, Bu Ade ya. Jadi pada prinsipnya sentimen market ini kan juga menjadi salah satu hal yang menggerakkan pergerakan saham. Tapi kembali lagi bahwa analis teknikal ini percaya bahwa grafik ini tuh sebenarnya sudah menunjukkan respon market terhadap sentimen-sentimen ini. Ya, jadi kadang-kadang analis teknikal ini akan menutup kuping terhadap semua ini, ya terhadap sentimen-sentimen ini, karena dia hanya melihat grafiknya aja. Kalau grafiknya turun ya berarti memang market itu merespon negatif terhadap berita tersebut. Kalau sahamnya naik ya berarti market itu merespon positif terhadap berita yang keluar, apapun itu beritanya, gitu. Makanya biasanya kalau kita udah nggak lihat lagi, udah nggak kita perhatikan lagi untuk sentimen-sentimen seperti itu, kita hanya berpatokan pada sinyal-sinyal ini aja, gitu. Ya, simpel banget ya pokoknya ya. Cari trennya, cari support dan resisten, monggo gitu ya silakan. Nah, buatlah trading plan. Menurut pengalaman Bapak, apakah rumus perhitungan harga wajar saham seiring dengan teknikal kenaikan atau penurunan saham? Nah, kalau kita ngomongin harga wajar saham ini pendekatannya kan fundamental ya, Pak Hendrik ya. Jadi agak berbeda dengan pendekatan dari sisi teknikal. Karena kalau teknikal ini kan kita lihat dari sentimen market ya. Mungkin ada nggak sih baseline yang pernah mengalami ya? Jadi ada suatu rekomendasi saham positif yang ini beli ya targetnya segini, potensi kenaikan 30-40% karena secara net profitnya begini, 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 begini gitu ya. Tapi harga sahamnya nggak gerak. Ya, itu bisa terjadi karena market itu mungkin belum punya appetite untuk masuk ke sana. Ya, tapi sebenarnya mau manfaatkan untuk beli boleh nggak? Boleh, karena secara kinerja fundamentalnya bagus. Bisa jadi mungkin marketnya belum merespon karena ya belum mau aja, mungkin lagi gerakin ke yang lain gitu ya, lagi senang dengan yang lain-lain gitu. Tapi nanti kalau misalnya mulai ada yang berita yang menarik-menarik lagi, bisa jadi nanti dia shifting, akan bergerak masuk ke saham tersebut. Mungkin kalau ingat kemarin itu dari BCA Sekuritas ada mengeluarkan rekomendasi target PPMA ya, itu targetnya cukup tinggi ya di level 1000-an lebih. Ya. Targetnya bagus, ya targetnya bagus, kondisi keuangannya bagus, kinerjanya oke lah semua ya. Tapi secara marketnya sendiri ini belum direspon sama market, ya masih cenderung konsolidasi aja deh, gitu. Tapi dipantau aja, ya dipantau aja. Siapa tahu nanti waktu dia mulai menembus 780, resistennya ditembus, bisa jadi naiknya nanti kayak yang lain-lain tuh, kayak misalnya Cleo atau misalnya apa tadi ya yang kencang juga ya. Karena konsolidasinya lama, kan dari bulan September nih, dari September sampai bulan Juli nih, ya sudah 9 bulan loh konsolidasi. Kalau sekalinya dia break resistennya, nanti bisa jadi naiknya kenceng. Jadi tetap dipantau aja, karena secara fundamentalnya sudah oke nih. Berarti kita lebih pede untuk beli, karena fundamentalnya bagus kok. Gitu kan. Nah, kenapa brand harga naik banyak padahal fundamental beda? Nah, kembali lagi, appetite marketnya Pak. Secara fundamental mungkin nggak oke. Nah, tapi kalau marketnya sendiri memang masih mau beli, ya kita mau ngomong apa? Kita kan nggak bisa apa ya, kita nggak bisa bilang, ya harusnya brand turun dong, kan fundamentalnya jelek. Nah, tapi marketnya mau dia naik, kita mau bilang apa? Ya kan? Nah, kembali lagi sekarang kita lihat, kalau kita cuma ngomongin teknikalnya aja, dari sisi MA-nya, secara overall, MA20-nya masih di atas MA50. Gitu kan? Terus secara supportnya gimana nih? Nah, supportnya kan kita ambil di sini nih. Kenapa saya ambil di sini? Karena ini pertama, ini resisten yang gagal ditembus, cuma berhasil ditembus di sini. Makanya dia berubah menjadi support. Ya. Terus ini turun di sini cuma sekali, oke, bisa jadi ini support juga nggak? Bisa aja ini support, kita anggap sebagai support. Gitu kan, karena bagaimanapun juga dia mantul. Nah, ini mantul lagi. Nah, ini support juga nih. Nah, jadi sebenarnya supportnya bisa di sini, bisa di 7.800, bisa juga di 5.500.
Sekarang posisi di sini, saya akan ambil tindakan apa? Boleh nggak saya beli? Ya boleh aja kalau mau di 7.800. Tapi perhatikan sisi MA-nya nih. MA-nya kan udah mulai kelihatan mau turun nih. Kalau misalnya kita beli di sini dan istilahnya lalu break ke bawah gitu kan, otomatis MA-nya juga akan mulai memotong ke bawah nih. Jadi kita juga harus konsisten lakukan cut loss gitu ya. Jadi jangan dibalik-balik pendekatan antara teknikal dengan fundamental ya. Ini bisa dikombinasikan, tapi kita nggak bisa ngomong, Pak ini kan fundamental bagus, kenapa nggak naik? Nah kalau marketnya memang belum mau naikin, kita mau ngomong apa? Pak ini fundamental jelek, kenapa nggak turun? Nah kalau market memang belum mau dia turun, ya mau ngomong apa gitu kan? Apakah ada teknikal untuk memantau atau memprediksi foreign transaksi? Saat ini kita belum ada ya, kalau teknikalnya ya. Hmm, ya untuk saat ini kita belum ada. Saya nggak tahu sih di tempat lain ada yang punya atau enggak ya. Tapi kalau misalnya dari best friend tahu di tempat lain ada yang punya, boleh ya nanti ya coba di fotoin kirim ke kita ya. Siapa tahu nanti kita bisa bikin juga nanti fiturnya. Pengalaman Bapak buy dan sell berdasarkan technical chart hasilnya maksimal berapa ya profitnya ya? Hmm, pernah sih yang cukup tinggi waktu itu saya pernah sampai 100% ada itu di BDKR ya pernah. Tapi ada juga yang dari untung 40% sampai rugi ya karena waktu itu saya agak ini ya agak nakal kalinya ya. Saya masih berharap saya berharap naik lagi. Nah itu ya baik lagi ya berharap ya dari untung 40% jadi rugi gitu. Eh, saya juga punya cerita lucu ya. Kan tadi saya di awal saya cerita ya. Saya juga mengajarkan cara analisa ini kan ke istri saya ya. Jadi waktu itu saya info ke istri saya untuk melihat saham ini ya, NICL. Waktu itu harganya kalau nggak salah masih di sini nih, waktu belum terlalu gerak nih. Sebentar. Nah, kalau nggak salah itu di dekat-dekat sini kalau nggak salah saya. Iya, dekat-dekat sini. Sekitar 80-an nih, sorry. Ya. Sekitar sini waktu itu saya bilang, ini kayaknya bagus nih, udah oke nih. Yuk masuk yuk, ya kita berdua masuk gitu ya. Tapi waktu itu lama nggak gerak, saya putuskan untuk cut loss. Saya putuskan untuk cut loss. Jadi dari yang tadinya untuk 10% saya cut loss. Tapi istri saya nggak cut loss, dia biarin aja. Dia biarin aja dan ternyata istri saya ketawa-ketawa tuh karena kenaikannya lumayan. Dari harga 90-an itu waktu itu beli, dia jualnya kalau nggak salah harga 200 atau 180 atau 90 tuh dia jual. Ya, gitu. Ya. Sahamnya sama, entry timingnya masuknya semua sama. Yang membedakan apa? Emosinya. Emosi saya nggak kurang matang ya. Padahal saya yang berkecimpung di dunia saham. Istri saya yang baru saya ajarin. Tapi secara emosionalnya dia lebih matang juga. Ya. Oke, Best friend ini tadi info sementara waktunya sudah habis. Jadi moga-moga apa yang saya bawakan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Prinsipnya ingat ya ini sistemnya sangat sederhana sekali, sangat mudah diterapkan. Tapi supaya teman-teman bisa berhasil harus diterapkan, harus ditrekingkan ya, harus belajar dari situ. Nanti monggo kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, nanti mungkin bisa disampaikan via DM Instagram. Eh, Nanti akan disampaikan ke saya, nanti kita akan jawab. Moga-moga sangat membantu ya teman-teman ya. Happy cuan, semoga tradingnya semakin sukses. Kita cuan bareng-bareng. Oke, thank you ya semua ya.